wajahku dicakar hingga robek oleh ibu mertua, aku langsung mengunci pintu, menyeret koper dan pergi. 2 hari kemudian, seluruh keluarga suamiku berdiri termangu di depan gerbang, kebingungan karena diusir dari rumah itu. Aku mempertaruhkan 3 tahun masa mudaku dan seorang suami yang lembut. Tapi ketika seluruh keluarganya bangkrut dan pindah ke apartemenku yang seharga 5 miliar rupiah, barulah aku tahu neraka telah dimulai. Ibu mertua mencakar pipiku, kain batik warisan nenekku dilempar ke tempat sampah. Tapi itu hanyalah permulaan. Di balik selubung kemalangan mereka, ada sebuah rencana keji untuk merampas hartaku, seorang selingkuhan dalam bayang-bayang, dan utang 500 juta rupiah yang tiba-tiba tercatat atas namaku. Akankah menantu yang baik ini hancur, atau justru akan memasang sebuah jebakan yang sempurna? Jangan lewatkan akhir cerita yang menegangkan ini. Orang bilang, menikah dengan orang dari kota yang jauh sudah seperti sebuah pertaruhan. Tapi aku menyadari, menikah dengan pria yang latar belakang keluarganya jauh di bawahku adalah pertaruhan di mana kau sudah pasti kalah. Tahun ini usiaku 32 tahun. Namaku Maya, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan FMCG multinasional. Pekerjaanku adalah tentang angka, kampanye, rapat yang berlangsung hingga larut malam, dan tekanan target penjualan yang menghimpit setiap akhir kuartal. Namun sebagai gantinya, pekerjaan ini memberiku penghasilan yang diimpikan banyak orang, kemandirian, dan posisi sosial yang kubanggakan. Suamiku Bima, 2 tahun lebih tua dariku, seorang insinyur IT, kami bertemu dalam sebuah proyek kolaborasi antara 2 perusahaan. Bima adalah pria yang lembut, pendiam, dengan senyum yang sedikit malu-malu dan selalu memancarkan rasa aman. Dia adalah tipe pria yang akan selalu ingat hari jadi, selalu mengirim pesan menanyakan sudah makan atau belum, dan akan selalu sabar mendengarkan keluh kesahku tentang hari kerja yang buruk. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah seluas 90 meter kuadrat di Kuningan, Jakarta Selatan. Apartemen ini senilai 5 miliar rupiah, terletak di lantai 25, dengan balkon berangin yang menghadap ke hiruk-pikuk Jalan Layang Antasari. Ini adalah aset terbesarku. Hadiah pernikahan dari orang tuaku yang mereka berikan dari tabungan seumur hidup mereka. Atas namaku, sebulan sebelum pernikahan. Aku sendiri yang memilih setiap perabot, mulai dari sofa kulit berwarna krem, meja makan kayu jati, hingga sistem pencahayaan pintar. Ini adalah duniaku, pencapaianku, tempatku melepaskan segala lelah. Bima berasal dari Solo. Latar belakang keluarganya, secara adil, bisa dibilang biasa saja. Ayahnya, Pak Harun, seorang pensiunan buruh pabrik tekstil. Ibunya, Ibu Ratna, seorang ibu rumah tangga yang sesekali berjualan kecil-kecilan. Di bawah Bima, ada seorang adik perempuan bernama Dewi. Saat jatuh cinta dan memutuskan untuk menikahi Bima, aku menepis semua larangan dari teman-temanku, dan bahkan tatapan khawatir dari orang tuaku. Mereka tidak merendahkan Bima karena miskin, mereka hanya takut aku akan menanggung beban seluruh keluarganya. Aku tertawa dan berkata pada ibu, "Zaman sekarang mana ada begitu, Bu? Mas Bima orangnya baik dan tahu diri. Lagi pula, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Aku selalu berpikir cintaku telah melampaui semua batasan status, semua prasangka tentang bibit, bebet, dan bobot. Aku bangga akan hal itu. Aku bangga karena aku tidak materialistis. Karena aku memilih hati daripada dompet." Bima, selama 3 tahun pernikahan kami, juga selalu menunjukkan rasa terima kasih dan sedikit rasa minder. Dia jarang mengambil keputusan besar di rumah. Semua yang berkaitan dengan keuangan atau urusan luar, dia selalu berkata, "Terserah kamu saja, sayang. Kamu yang putuskan." Dia rajin bekerja, gajinya setiap bulan selalu diberikan separuh kepadaku untuk disimpan, dan hanya menyisakan sedikit untuk uang sakunya. Dia tidak pernah menuntut atau meminta apapun dariku untuk keluarganya. Sikap tahu dirinya inilah yang membuatku benar-benar lengah. Bencana itu terjadi pada suatu Jumat malam di akhir bulan Oktober, saat musim hujan di Jakarta mulai terasa dingin. Aku baru saja menyelesaikan presentasi proyek yang menegangkan dan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Pukul 9 malam, aku pulang dengan tubuh lunglai, hanya ingin berendam di bak air panas. Tapi begitu pintu apartemen terbuka dengan sidik jariku, firasat buruk langsung menyergap. Apartemen tidak terang benderang seperti biasanya. Bau asap rokok yang pekat menyengat hidungku. Bima tidak pernah merokok di dalam rumah. Aku mengerutkan kening, menyalakan lampu ruang tamu.
Pemandangan kacau menyambutku. Bantal sofa berserakan di lantai. Beberapa kaleng bir kosong tergeletak di meja. Dan abu rokok tumpah di atas piring keramik yang biasa kugunakan untuk menaruh buah. Apartemenku yang minimalis dan bersih tiba-tiba terasa asing dan kumuh. Di tengah kekacauan itu, Bima duduk bersimpuh di lantai. Punggungnya bersandar pada sofa. Dia tidak menatapku, matanya kosong menatap layar TV yang mati. Rambutnya acak-acakan, kemeja kerjanya belum diganti. Hatiku mencelos. Mas Bima, ada apa? Kamu merokok? Bima mengangkat kepalanya, matanya merah. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenaliku. Bibirnya bergetar, suaranya serak. Sayang. Aku melempar tasku ke kursi. Ada apa? Coba cerita. Siapa yang berbuat macam-macam sama kamu? Aku mengedarkan pandangan ke seluruh apartemen. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Bima menggeleng, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sayang. Keluarga kita di kampung bangkrut. Aku tertegun. Apa katamu? Bangkrut? Keluarga mana yang bangkrut? Kita tidak punya utang. Pikiranku berputar, mencoba memahami kata-katanya. Bukan kita. Tapi Bapak, Ibu, dan Dewi di Solo. Suara Bima terdengar parau. Mereka kehilangan rumah, semuanya habis. Kehilangan rumah? Aku mengulang seperti beo. Maksudnya gimana? Kenapa bisa kehilangan rumah? Utang apa? Aku juga tidak tahu persis. Bima menjambak rambutnya, tampak benar-benar panik. Ibu meneleponku sambil menangis, bilang rumah sudah disita orang. Katanya mereka ditipu, sekarang mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Hatiku luluh. Bagaimanapun juga, mereka adalah mertuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. Oke, tenang. Kalau kehilangan rumah, kita bisa cari jalan keluar. Sekarang Bapak, Ibu, dan Dewi di mana? Sudah sewa hotel atau penginapan sementara? Besok kita pulang ke Solo untuk lihat situasinya. Bima memotong perkataanku, suaranya lirih penuh rasa bersalah. Aku sudah suruh mereka ke sini. Darahku seakan membeku. Apa katamu? Kamu suruh mereka ke sini tanpa bilang aku dulu? Belum sempat aku memproses informasi mengejutkan itu, belum sempat aku meneriakkan pertanyaan kenapa, bel pintu berbunyi kering. Ting tong, bel itu berbunyi berulang kali, cepat, seperti palu yang menghantam dadaku yang sudah sesak. Badai itu telah tiba di depan pintu. Bel pintu yang kering dan terus-menerus itu terdengar seperti tagihan utang. Bima terlonyak, buru-buru berdiri, dengan canggung menyenggol kaleng-kaleng bir kosong di meja. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang kelak baru kupahami, bukan hanya memohon pengertian, tetapi juga memohon agar aku masuk ke dalam jebakannya. Sayang, tolong buka pintunya sama aku. Aku berdiri mematung. Kelelahan setelah seharian bekerja, syok karena berita kebangkrutan, dan sekarang kenyataan bahwa mereka sudah di depan pintu membuatku tak bisa bergerak, tapi bel kembali berbunyi. Aku tidak ingin tetangga bergunjing. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang bergejolak, dan melangkah ke pintu, masih menggenggam erat tas kerjaku. Bima membuka pintu. Hawa dingin dan bau apek menerpa wajahku, mengalahkan bau rokok di dalam ruangan. Yang berdiri di depan pintu bukanlah 3 orang malang yang kehilangan segalanya, melainkan pasukan pengungsi. Bapak mertuaku, Pak Harun, pria yang biasanya pendiam, kini wajahnya semakin kuyu. Dia diam-diam menyeret sebuah karung goni besar bergaris-garis, jenis karung yang biasa digunakan untuk pakan ternak. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, muncul di belakangnya. Dia tidak menatapku, matanya melotot tajam. Satu tangannya menjinjing keranjang plastik kotor, tangan lainnya menarik sebuah kardus besar yang dilakban sembarangan. Terakhir, Dewi, adik iparku yang berusia 22 tahun. Berbeda dari bayanganku tentang orang yang baru saja kehilangan rumah, Dewi sama sekali tidak terlihat panik. Dia memakai earphone, asik menekan ponselnya, bahunya menyandang ransel, dan dengan santai menarik sebuah koper travel besar berwarna pink mencolok. Masuk, Pak, Bu. Wih, ayo masuk, kata Bima lirih. Mereka melewatiku, langsung masuk ke ruang tamu. Karung goni Pak Harun dilempar begitu saja ke lantai kayu jati milikku, meninggalkan bekas kotoran. Kardus Ibu Ratna diletakkan seenaknya di tengah jalan. Kok apartemennya sempit begini? Itulah kalimat pertama yang diucapkan ibu mertuaku. Dia memandang berkeliling apartemenku yang seluas 90 meter kuadra dengan tatapan penuh selidik dan kekecewaan. Sempit.
Terus tinggi begini, pengap sekali rasanya. Aku terperangah. Apartemen 5 miliar rupiahku, kebanggaanku, di mulutnya berubah menjadi kotak korek api yang pengap. Bima buru-buru menenangkan, sudah, Bu. Apartemen di Jakarta segini sudah luas. Ibu sama bapak istirahat saja di kamar. Dewi juga. Istirahat di mana? Tanya Ibu Ratna ketus. Bima melirikku, lalu menunjuk ke arah ujung koridor. Di sini, Bu. Bapak sama Ibu sementara di ruang kerja kami ya. Kalau Dewi, di kamar tamu. Amarahku meledak. Mas Bima, ruang kerja itu tempatku bekerja. Dokumen, laptop, aku masih harus bawa kerjaan ke rumah. Bima menarik tanganku, berbisik, sayang, cuma beberapa hari. Situasinya darurat, tolong mengalah ya. Masa bapak sama ibu tidur di sofa? Ibu Ratna mendengarnya. Suaranya melengking penuh sindiran. Oh, jadi aku harus tidur di sofa? Bima, kamu lihat itu. Bapak sama ibumu kehilangan rumah datang ke sini numpang. Istrimu itu masih pelit soal satu kamar. Bima membentak, tapi bentakannya ditujukan padaku. Kamu jangan bicara lagi. Sudah. Putusannya begitu saja. Maka, invasi itu resmi dimulai. Ruang kerjaku, tempat rak buku tinggi menjulang, tempatku memajang koleksi miniatur dan penghargaan marketingku, kini diambil alih. Pak Harun dan Ibu Ratna menyeret karung goni mereka ke dalam, melemparnya ke atas sofa bed kecil yang biasa kugunakan untuk membaca. Bau apek dari tumpukan baju lama mereka menyebar, mencemari ruangan yang biasanya hanya beraroma kertas baru dan minyak esensial serai. Kamar tidur tamu, yang kudekorasi dengan gaya minimalis bernuansa putih abu, juga diduduki oleh adik iparku. Dewi melempar kopernya ke atas ranjang, membukanya hingga pakaian berhamburan. Dia langsung menanyakan kata sandi wifi, mengisi daya ponsel, dan berbaring di kasur, melanjutkan aktivitasnya menonton TikTok. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku meringkuk di sofa kulit di ruang tamu, menyerahkan kamar tidur utama untuk Bima. Katanya, dia perlu menenangkan orang tuanya. Aku bisa mendengar bisik-bisik dari ruang kerjaku, suara Ibu Ratna, suara Bima. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi aku merasakan hawa dingin, perasaan seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi malam pertama itu hanyalah permulaan. Keesokan paginya, hari Sabtu, aku terbangun pukul 7 pagi karena suara wajan dan spatula yang beradu keras. Ibu mertuaku telah mengambil alih dapur. Dia sedang membolak-balik wajan anti lengket mahalku dengan sendok stainless steel. Mendengar suara gesekan yang memilukan itu membuat perutku mual. Melihatku, dia tidak menyapa, hanya mencibir. Kulkasnya kecil begini. Rumah isinya segini banyak, kulkasnya cuma muat buat cemilan. Benar-benar tidak bisa berhitung. Aku menahan diri. Kulkas ini 300 liter Bu. Tipe, side by side. Kalau ibu perlu beli apa-apa lagi, biar saya belikan. Beli apa? Uang dari mana? Bentaknya. Aku lihat kamu simpan satu laci, freezer, isinya barang tidak jelas, buah impor apalah itu. Boros. Biar aku bersihkan, buat tempat simpan makanan. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan semua kotak, blueberry, dan stroberi yang kubeli untuk membuat smoothie, pagi, melemparkannya ke wastafel. Makan beginian tidak lebih baik dari sepiring nasi, gumamnya. Kemudian dia berjalan ke balkon. Balkon adalah sudut favoritku. Aku menghabiskan belasan juta rupiah untuk membuat taman gantung mini dengan beberapa anggrek bulan yang sedang mekar, rangkaian bougainville yang rimbun, dan puluhan pot sukulen dan kaktus berbagai jenis yang kukumpulkan dengan susah payah. Ibu Ratna berdiri berkacak pinggang, memandang sekeliling, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Dia mencabut paksa salah satu anggrekku dari potnya. Ibu, teriakku. Ibu mau apa? Dia dengan santai melempar tanaman itu ke lantai. Tanahnya berhamburan. Tanam beginian buat apa? Menghabiskan tanah dan tenaga. Biar di sini aku tanam daun bawang, tanam sayuran, kan lebih sehat dan hemat uang belanja. Lalu dia masuk dan mengeluarkan beberapa kotak styrofoam. Entah dari mana dia membawanya. Dia mengambil tanah dari pot-pot tanamanku, menuangkannya ke dalam styrofoam, dan membuang tanaman-tanaman hias kesayanganku ke sudut balkon. Apartemen mewahku, hanya dalam satu pagi, resmi berubah menjadi rumah kontrakan, dengan balkon yang mulai berbau pupuk kandang. Aku menatap Bima dengan putus asa. Dia baru saja keluar dari kamar. Dia melihat pemandangan itu, tapi hanya menghindar. Bu,
Kalau mau tanam apa-apa, biar Bima belikan tanah. Beli tanah buat apa? Boros. Manfaatkan apa yang ada. Hardik Ibu Ratna. Mimpi buruk itu tidak berhenti. Adik iparku, Dewi, 22 tahun, lulusan D3 akuntansi yang menurut Bima sangat pintar dan mudah dapat kerja, ternyata hanya bermalas-malasan di ruang tamu, tepatnya kamar tamu, tapi sekarang dia menganggap seluruh ruang tamu adalah miliknya. Dia tidak bersih-bersih, tidak memasak, tidak mencari kerja. Seharian dia hanya berbaring di sofaku, kaki di atas meja, tertawa terbahak-bahak sambil menonton ponsel dan makan keripik, bungkusnya dibuang begitu saja ke lantai. Siang itu, aku hendak mandi untuk bersiap pergi bertemu teman. Aku butuh pelarian. Aku terkejut saat melihat botol sabun mandi parfum dari Prancis seharga 3 juta rupiah milikku tinggal separuh. Saat membuka laci rias, aku melihat lipstik Chanel merah oranye yang baru ku beli minggu lalu sudah terpakai dengan bekas colek yang berantakan. Aku menghampiri Dewi di ruang tamu. Dewi, kamu pakai barang-barangku ya? Dewi mengangkat wajahnya, mengerjapkan mata. Iya. Aku lihat kakak taruh di situ. Cuma numpang pakai sedikit, kenapa memang? Kakak kan kaya. Pelit amat. Darahku mendidih. Ini bukan soal pelit. Kalau mau pakai barang orang, harus izin dulu. Halah, cibir Dewi. Rumah ini kan ada bagiannya Mas Bima juga. Dia anak sulung, punya tanggung jawab menafkahi orang tuanya. Kakak istrinya, jadi barang kakak ya barangnya Mas Bima juga. Artinya barang bersama. Aku pakai sedikit masa tidak boleh? Logikanya membuatku terdiam. Aku menoleh ke Bima. Dia masih terpaku pada laptopnya, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Apartemen 5 miliar rupiahku, ruang pribadiku, dalam waktu kurang dari 24 jam telah diinvasi sepenuhnya. Dari ruang fisik hingga barang-barang paling pribadi. Aku merasa sesak seolah ingin menghancurkan sesuatu. Aku merasa dirampok, dilanggar secara terang-terangan oleh orang-orang yang disebut keluarga oleh suamiku. Jika 24 jam pertama adalah invasi ruang, maka 24 jam berikutnya adalah siksaan mental yang sistematis. Rumahku, yang tadinya adalah tempat peristirahatan, kini terasa berat dan penuh permusuhan. Makan malam hari Sabtu, setelah seharian aku menyaksikan balkonku hancur dan kosmetikku diobrak-abrik, menjadi neraka yang sesungguhnya. Aku sudah berusaha. Sungguh. Aku pikir mungkin mereka benar-benar bangkrut, suasana hati mereka sedang buruk, jadi aku bersabar. Aku pergi ke supermarket, membeli bahan makanan enak, dan memasak sendiri, berharap makan malam yang layak bisa meredakan suasana. Aku memasak salmon panggang dengan saus markisa dan iga bakar madu, masakan yang selalu dipuji Bima. Tapi begitu aku meletakkan piring salmon di meja, Ibu Ratna langsung mengerutkan wajah. Dia membanting sumpitnya. Apa ini? Aku terkejut. Salmon. Bu. Ini bagus untuk kesehatan. Bagus? Dia mencibir. Aku lihat saja sudah amis. Dagingnya masih merah begitu. Kamu mau meracuni seisi rumah? Dia mengambil sepotong iga, mengunyahnya, lalu melepehnya kembali ke piring. Manis kayak gula. Kalian orang kota cara makannya aneh. Makanan tidak jelas, sayur tidak jelas. Masak begini, maaf-maaf saja, kayak makanan kucing. Tanganku yang memegang mangkuk nasi bergetar. Aku menatap Bima, mengharapkan pembelaan. Tapi suamiku hanya diam-diam mengambil sepotong ikan, menyingkirkan saus markisanya, dan mencelupkannya langsung ke dalam sambal terasi yang baru dibuat Ibu Ratna. Ibu coba iganya. Lumayan kok, katanya. Sebuah kalimat basa-basi tak berarti. Dewi, tentu saja, ikut menimpali. Aku tidak biasa makan ginian. Kak Maya besok masak sayur asam saja. Makanan di sini hambar, tidak bisa ketelan. Ibu Ratna kini mendapat angin. Mulai mengubah topik. Dia tidak lagi membahas soal kebangkrutan, melainkan berbalik menyerangku. Nah, kan sudah ibu bilang sama Bima, menikah sama perempuan kota itu cuma pintar dandan, tidak tahu apa-apa. Makanannya mahal tapi hambar. Seharian aku bersih-bersih rumah ini, tidak ada satupun lap yang benar, isinya cuma tisu, boros. Aku menggigit bibir. Bu, di rumah saya biasa pakai tisu dapur, lebih higienis. Higienis? Dia tertawa sinis. Kalian cuma cari-cari alasan. Aku lihat tadi pas kamu ke supermarket, si Dewi lihat di HP-nya, katanya gaun yang kamu gantung di lemari itu harganya 7 juta. Aku membeku.
Itu gaun yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri setelah berhasil mendapatkan proyek besar bulan lalu. Ibu Ratna menggebrak meja. 7 juta itu bisa buat keluarga kita makan sebulan. Sama dengan bapak dan ibu di kampung banting tulang beberapa musim panen. Kamu pakai uang tidak merasa sayang? Benar-benar tidak bisa menghargai uang. Uangnya si Bima itu hasil kerja keras, kamu bakar begitu saja. Kali ini aku tidak bisa diam. Bu, itu uang gaji saya. Saya cari uang sendiri, saya berhak membeli apa yang saya suka. Oh, berani melawan ya? Mata Ibu Ratna melotot. Uangmu ya uang suamimu juga. Kamu jadi menantu di sini. Uang hasil kerjamu itu milik bersama. Kamu punya kewajiban mengurus keluarga suami. Ini keluarga suami sedang susah. Kamu tidak tanya kabar. Malah di sini berdebat soal gaun 7 juta. Suasana menjadi tegang. Pak Harun hanya terbatuk-batuk sambil mengambil makanan. Tapi Bima, suamiku, dia membanting mangkuk nasinya, berbalik membentakku. Kamu kenapa berani bicara sama ibu seperti itu? Aku terperangah. Ibu benar. Lanjut Bima. Suaranya penuh kekesalan. Keluarga sedang susah. Kamu hemat sedikit. Bukannya membantu, malah boros. Kamu sebagai istri, sebagai menantu, harus tahu diri sedikit. Tahu diri? Aku mengulang, tenggorokanku tercekat. Mas bilang aku harus tahu diri? Kamu lihat dari kemarin rumah ini sudah jadi apa? Aku belum cukup sabar. Kamu masih mau bilang apa lagi? Sela Ibu Ratna. Lihat itu. Bima. Istrimu itu meremehkan orang tuamu. Sudah. Bapak sama ibu pulang saja. Pulang ke kampung makan sayur sama garam lebih baik daripada di sini dihina-hina sama dia. Dia berdiri, pura-pura hendak masuk ke kamar. Bima buru-buru menahannya. Bu, tenang Bu. Maya tidak bermaksud begitu, nanti Bima ajari dia. Dia berbalik ke arahku, menggeram. Kamu diam. Masuk kamar. Cepat minta maaf sama ibu. Minta maaf? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku berdiri. Meninggalkan meja makan. Langsung masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Aku mendengar suara Ibu Ratna berbisik di luar. Nah, kan. Istri kurang ajar. Kalau kamu tidak mendidiknya, nanti dia injak-injak kepala seluruh keluarga. Rumah ini kan miliknya, dia bisa usir kita kapan saja. Aku menutup telingaku rapat-rapat, air mataku berlinang. Di mana ini? Apakah ini suami lembut dan tahu diri yang pernah kucintai? Puncak dari segala kesabaranku terjadi pada Minggu pagi. Setelah semalaman tidak bisa tidur, aku memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Bima. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku keluar kamar untuk mencarinya. Apartemenku berbau pesing ikan asin, bau yang begitu menyengat hingga mengalahkan aromaterapi yang kunyalakan semalam. Aku masuk ke dapur dan pemandangan di depanku membuatku membeku. Ibu Ratna sedang berdiri di dekat kompor induksi. Dia baru saja selesai memasak semur ikan. Minyaknya muncrat kemana-mana, mengotori permukaan kaca kompor dan dinding keramik putihku. Dan di tangannya ada sehelai kain sutra berwarna keemasan yang sedang dia gunakan untuk mengelap noda minyak di tepi kompor. Kain itu, dengan motif batik tulis parang klitik yang halus. Darahku terasa membeku. Aku mendekat, suaraku bergetar. Bu, ibu pegang apa itu? Ibu Ratna terkejut, berbalik dengan wajah kesal. Lap memangnya apa lagi? Aku cari-cari di rumah ini tidak ada satupun lap dapur yang benar, isinya cuma tisu tipis. Aku lihat kain ini di lemari gudangmu, kelihatannya sudah usang, pasti tidak kamu pakai lagi, jadi kuambil. Aku melesat maju, merebut kain itu dari tangannya. Kain itu basah oleh bumbu semur dan minyak. Bau amis menyengat hidungku. Duniaku seakan runtuh. Itu bukan kain usang. Itu adalah sehelai kain batik tulis Solo, warisan satu-satunya dari nenekku. Beliau mengenakannya saat pernikahan ibuku, dan ibuku dengan penuh hormat memberikannya kepadaku di hari pertunanganku. Itu adalah harta karun, kenangan, sesuatu yang tak ternilai harganya yang kusimpan rapi di dalam kotak kayu cendana di lemari gudang. Dia telah mengobrak-abrik gudangku, mengeluarkannya, dan menjadikannya lap dapur. Tidak. Aku berteriak. Sebuah teriakan yang merobek keheningan palsu di rumah itu. Aku tidak lagi mengenali suaraku sendiri. Apa yang sudah ibu lakukan? Siapa yang mengizinkan ibu melakukan ini? Ini warisan nenek saya. Aku gemetar hebat, air mata membanjir. Aku melihat noda minyak hitam yang merusak keindahan kain sutra keemasan itu.
Hancur sudah. Benar-benar hancur. Ibu Ratna tertegun sejenak melihat amarahku. Tapi sedetik kemudian dia langsung memasang kuda-kuda bertahan. Bukannya meminta maaf, dia malah melempar sendok sayur ke lantai, menimbulkan suara nyaring. Dia memulai dramanya. Ya ampun, tolong. Tiba-tiba dia meraung, suaranya lebih keras dariku. Dia menghinaku orang kampung. Dia memakiku, aku kan tidak tahu apa-apa. Dia berlari ke ruang tamu, memukul-mukul dadanya. Bima, kamu di mana? Sini lihat bagaimana istrimu memperlakukan ibumu. Bima dan Dewi keluar dari kamar. Wajah mereka masih mengantuk. Aku cuma salah ambil kain bekasnya untuk lap dapur. Dia teriak-teriak di mukaku seolah aku ini pembunuh. Dia menghinaku bodoh. Dia menghina keluarga kita miskin tidak punya barang bagus. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Dia menyiksaku. Dia mau mengusirku. Dia duduk bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung. Dewi buru-buru menghampiri dan memeluknya. Ibu kenapa? Kak Maya? Kakak keterlaluan sekali. Ibu kan sudah tua, tidak tahu apa-apa. Kenapa kakak marahi begitu? Seluruh kesabaranku, seluruh usahaku untuk menahan diri, hancur berkeping-keping. Aku berdiri di sana, tangan masih menggenggam kain kotor itu, air mata mengalir deras karena marah dan sakit hati. Aku menoleh ke Bima. Satu-satunya orang yang kuharapkan bisa memberikan keadilan. Mas. Aku mencoba bicara di sela isak tangis. Kamu harus bicara sesuatu. Aku berdiri di sana, tangan gemetar menggenggam kain batik yang telah dirusak. Air mata amarah dan kepedihan mengalir tanpa henti. Aku menatap suamiku, pria yang telah kucintai selama 3 tahun. Pria yang demi dirinya aku menyingkirkan segala rintangan untuk menikah. Aku menoleh padanya, mencari secercah keadilan. Sisa-sisa perlindungan terakhir. Mas. Aku mencoba bicara di sela isak tangis, suaraku serak. Kamu harus bicara sesuatu. Bima berdiri kaku di tengah ruang tamu. Dia menatap ibunya yang duduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Dia menatap adiknya yang sedang mengelus punggung ibunya, matanya menatapku tajam seperti belati. Lalu dia menatapku, istrinya, yang berdiri gemetar dengan luka di hati karena warisan neneknya telah dinodai. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di wajahnya, tapi itu hanya berlangsung sedetik, secepat kedipan mata. Keraguan itu lenyap, digantikan oleh ekspresi jengkel, kesal, dan asing. Dia telah memilih. Kamu ini kenapa sih bikin ribut? Bentak Bima, suaranya lebih tajam dari cakaran di kaca. Bentakan itu menusuk telingaku, menusuk jantungku. Aku tertegun. Apa? Apa katamu? Kamu bilang aku bikin ribut? Bima melangkah ke arahku, menunjuk wajahku. Cuma kain bekas saja. Ibu kan tidak tahu, kamu bisa bicara baik-baik. Ibu sudah jelaskan kalau beliau tidak tahu. Kamu jadi menantu kok kurang ajar begitu? Kamu teriak di depan muka ibu. Kalau tetangga dengar, mau ditaruh di mana mukaku? Kain bekas. 2 kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Warisan tak ternilai dari nenekku, dari ibuku. Di mulutnya hanyalah sehelai kain bekas. Rasa sakit karena kehilangan benda kenangan itu seketika tergantikan oleh rasa sakit yang lebih besar. Pengkhianatan. Aku berhenti menangis. Air mataku mengering seketika. Dadaku terasa dingin membeku. Ini bukan kain bekas, suaraku dingin, tanpa getar sedikit pun. Dan ini rumahku. Uang untuk membeli apartemen ini dari orang tuaku, untukku. Ibumu tidak punya hak mengobrak-abrik barang-barangku. Dan lebih tidak punya hak lagi membuang apapun milikku. Aku sengaja menekankan kata rumahku dan uang orang tuaku. Aku tahu aku telah menyulut sumbu, dan sumbu itu meledak. Ibu Ratna, yang sedetik lalu masih meraung-raung, mendengar 2 kata uang dan rumahku, langsung berhenti menangis. Drama selesai. Dia mendongak, matanya melotot. Dia tidak lagi berakting. Oha. Jadi kamu sombong karena punya uang, hah? Dia meraung. Suaranya sangat berbeda dari tangisan palsunya tadi. Suaranya penuh kebencian dan dendam. Sebelum aku sadar, dia sudah melesat berdiri, gesit, tidak seperti orang tua yang baru saja meratap. Dia menerkamku seperti binatang buas. Aku tidak sempat bereaksi. Aku hanya melihat wajahnya membesar di depan mataku, dan rasa sakit yang perih merobek pipiku. Sriet. Aku terhuyung mundur, memegangi wajahku. Rasa panas yang menyengat menyebar cepat. Ibu Ratna tidak menamparku seperti di sinetron.
Dia menggunakan 10 kukunya yang tajam dan kotor, mencakar pipiku dari tulang pipi hingga dekat dagu. Kamu sombong karena kaya, hah? Desisnya, air liurnya muncrat. Kamu hina keluargaku miskin, hah? Perempuan sialan. Harus kuajari kamu. Biar ku robek muka sombongmu itu. Dia mengangkat tangannya lagi, hendak mencakar. Dewi yang berdiri di sampingnya tidak melerai, malah ikut memanasi. Hajar saja, Bu. Biar tahu rasa. Menantu durhaka, berani melawan mertua. Aku menatap mereka. Aku menatap iblis betina di depanku dan anak iblis di sampingnya. Lalu aku menatap Bima. Dia berdiri di sana, tertegun. Suamiku. Pria 34 tahun. Seorang insinyur IT. Hanya berdiri diam. Mematung. Menyaksikan ibunya menyerang istrinya dengan kuku. Dia tidak melerai, tidak melindungiku, tidak menepis tangan ibunya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menonton. Saat itu, ketika aku melihat kelumpuhan dan keterlibatan di mata Bima, hatiku mati rasa. Cinta 3 tahun, janji-janji, kenangan. Semuanya menjadi debu. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada lubang hitam kosong yang dingin di dadaku. Teriakan Ibu Ratna. Kamu pikir aku takut sama kamu? Dan makian Dewi. Dasar pelit. Dasar sombong. Semuanya terdengar menjauh. Bergema dari dunia lain. Aku melepaskan tangan dari pipiku. Aku bisa merasakan cairan hangat dan lengket mengalir ke leherku. Aku diam-diam melepaskan kain batik yang kotor itu ke lantai. Jatuhnya seperti daun kering. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik. Melangkah dalam diam menuju kamar tidur. Mau kemana kamu? Mau kabur, hah? Suara Ibu Ratna mengikuti dari belakang. Aku tidak peduli. Aku masuk kamar, menutup pintu. Klik. Aku mengunci pintu dari dalam. Keheningan di dalam kamar sangat kontras dengan suara gedoran dan teriakan di luar. Maya, buka pintunya. Kamu mau ngapain di dalam? Suara Bima. Sekarang dia mulai panik. Panik aku akan melakukan hal nekat? Atau panik aku akan menelepon seseorang? Aku tidak menjawab. Aku melangkah ke depan cermin. Bekas cakaran panjang memerah, mulai mengeluarkan darah. Aku terlihat menyedihkan, tapi mataku di cermin tidak. Mataku dingin dan penuh tekad. Aku mengambil ponselku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dingin yang merambat dari tulang punggungku. Aku menekan nomor Sari. Suaraku serak. Sari. Maya. Kenapa? Kamu nangis? Sari. Sahabatku yang seorang akuntan. Selalu peka. Aku dipukuli ibu mertuaku. Dia baru saja mencakar robek mukaku. Apa? Teriak Sari di seberang sana. Perempuan tua itu gila? Si Bima mana? Dia diam saja. Dia nonton. Kataku dengan suara datar. Sari. Bisa jemput aku? Aku tidak tahan lagi di sini sedetik pun. Bisa. Kunci pintunya, duduk diam di situ. Jangan buka pintu untuk siapapun. Siapkan semua dokumen pentingmu, kartu kredit, uang tunai, laptop, sekarang juga. 15 menit lagi aku sampai. Aku menutup telepon. Aku menarik koper travel 28 inci dari bawah tempat tidur. Suara gedoran di luar semakin keras. Kamu mau buka pintu atau tidak? Kamu mau bikin keributan, hah? Suara Bima. Bersahutan dengan suara Ibu Ratna. Dobrak saja pintunya, Bima. Anak sialan itu pasti di dalam menelepon keluarganya. Dobrak. Aku tidak peduli. Aku membuka lemari, mengambil laptop dan charger, dompet, paspor, kotak perhiasan kecil. Aku melempar semuanya ke dalam koper. Aku mengambil beberapa set pakaian dalam dan baju rumah. Aku tidak membawa banyak. Aku tidak butuh banyak. Aku hanya butuh keluar dari sini. Menarik resleting koper. Freed. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap kembali kamar tidur yang kudekorasi sendiri. Kamar itu telah ternoda. Aku menyeret koper ke pintu. Suara bising di luar mendadak hening begitu aku memutar kenop pintu. Aku membuka pintu lebar-lebar. Ketiga orang itu Bima, Ibu Ratna. Dewi berdiri mematung di depan pintu, terkejut melihatku, koperku, dan bekas cakaran di wajahku. Bima yang pertama bereaksi. Wajahnya pucat pasi melihat koper itu. Maya. Kamu mau apa? Kamu mau kemana? Ibu Ratna mulai meraung lagi,
tapi kali ini suaranya sedikit panik. Nah, kan, dia pergi. Sudah ibu bilang. Dia pergi untuk menjelek-jelekkan keluarga kita. Dasar ular berbisa. Aku tidak menatap Bima. Aku tidak menatap Dewi. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Tatapanku yang sedingin es membuatnya terdiam. Aku menyeret koper melewatiku. Bima buru-buru meraih lenganku. Maya, berhenti. Kamu gila. Masalah bisa diselesaikan. Kamu pergi begini, tetangga akan menertawakan Mas. Lepaskan tanganmu, suaraku yang keluar bukan seperti suaraku. Begitu tenang hingga menakutkan. Bima tertegun mendengar nada bicaraku. Dia terdiam. Aku menyentakkan tanganku lepas dari genggamannya. Aku berjalan lurus ke pintu utama. Aku tidak memakai sepatu hak tinggi. Aku hanya memakai sepatu flat. Aku mendengar Bima berlari mengejarku. Sayang, Mas mohon jangan pergi. Kembali, ya? Ibu cuma emosian. Aku mendengar Ibu Ratna memaki dari belakang. Dasar tidak tahu berterima kasih. Pergi saja sana. Pergi? Lihat siapa yang mau sama kamu. Perempuan mandul. Aku membuka pintu. Aku menyeret koperku ke koridor. Aku membanting pintu. Brak. Suara kering itu memutus segalanya. Aku bersandar pada dinding koridor yang dingin, napasku terengah-engah. Bel lift berbunyi. Pintu lift terbuka. Sari berdiri di sana, wajahnya penuh amarah. Naik, kata Sari, lalu menatap luka di wajahku. Sialan. Akan kubunuh mereka. Lift membawa kami turun ke basement B1 dalam keheningan yang mencekam. Hanya ada isak tangisku dan suara gemeretak gigi Sari. Bekas cakaran di pipiku mulai mengering. Rasa perih berganti menjadi gatal dan nyeri. Di mana? Tanya Sari saat mobilnya melaju keluar dari basement. Suaranya sedingin baja. Hah? Aku bingung. Masih belum pulih dari syok. Aku tanya, rumah sakit terdekat di mana? Kamu tidak bisa pulang ke rumahku atau rumah orang tuamu dengan wajah begini. Setidaknya, belum. Sahabatku adalah seorang kepala akuntan. Otaknya selalu berisi angka, logika, dan yang terpenting, bukti. Sementara aku masih tenggelam dalam kehancuran emosional, dia sudah memikirkan pertarungan hukum. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Buka Google Maps. Bentak Sari sambil membanting setir. Rumah sakit Siloam. Yang terdekat. Cepat. 10 menit kemudian, aku duduk di ruang gawat darurat. Perawat muda menatapku dengan iba. Jatuh dari tangga ya, Bu? Dalam sekali lukanya. Aku menggeleng. Rasa malu lebih besar dari rasa sakit fisik. Saya korban. KDRT. Kata Sari terus terang. Berdiri di sampingku dengan tangan terlipat. Tolong dicatat dengan jelas di rekam medis. Luka akibat cakaran kuku manusia. Catat nama korban, kondisi luka, dan kami butuh surat keterangan hasil pemeriksaan medis dengan stempel basah dari rumah sakit. Perawat itu menatap kami, mengerti. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Saat dokter membersihkan lukaku, rasa nyeri yang tajam membuatku tersentak. Sari sudah menyelesaikan semua urusan administrasi. Dia memegang surat keterangan itu, melipatnya dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam tasku. Simpan ini. Ini yang pertama. Semua pertarungan dimulai dari bukti. Keluar dari rumah sakit, Sari tidak membawaku ke rumahnya. Kita ke rumah orang tuamu. Masalah ini tidak bisa kamu sembunyikan, dan kamu tidak seharusnya menyembunyikannya. Kamu butuh dukungan terkuat. Rumah 3 lantai orang tuaku di kawasan Bintaro yang tenang menyambutku di suatu minggu siang yang kelam. Ibuku sedang menyiram tanaman di teras. Melihatku menyeret koper, wajah bengkak, dan perban panjang di pipi, beliau menjatuhkan gembor airnya. Ya Tuhan. Maya. Kamu kenapa, nak? Kecelakaan? Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya berlari memeluk ibu dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang dibuli. Semua yang kutahan, semua kekecewaan selama 48 jam terakhir, meledak. Ayahku. Seorang pensiunan pejabat, sedang membaca koran di ruang tamu. Mendengar tangisanku, beliau keluar. Ayahku adalah orang yang sangat tenang. Seumur hidup, aku belum pernah melihatnya marah. Tapi ketika beliau melihat luka di wajahku dan mendengar Sari, menceritakan semuanya sementara aku hanya bisa menangis, aku melihat sesuatu yang menakutkan. Beliau tidak berteriak. Beliau hanya diam.
Keheningan ayahku 1000 kali lebih menakutkan daripada bentakan. Matanya menggelap. Beliau duduk di kursi. Kedua tangannya terkepal, buku-buku jarinya memutih. Ratna. Bima. Beliau mengulang dua nama itu, suaranya berdesis. Ibuku memelukku, air matanya tak henti-hentinya. Kenapa mereka tega sama kamu, nak? Ya Tuhan, anakku. Ayahku berdiri. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bawa Maya ke kamar untuk istirahat. Sari, kamu di sini. Jelaskan pada Om sekali lagi, sedetail mungkin. Setelah aku mencuci muka dan ibu mengoleskan obat untukku, beliau duduk di tepi ranjang, menggenggam tanganku. Istirahat ya, nak. Biar ayah yang urus semuanya. Malam itu, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya sudah kembali tenang. Ketenangan seseorang yang sudah punya rencana. Maya, kata beliau dengan suara berat. Ayah selalu bilang, pernikahan itu didasari cinta, tapi harus dilindungi oleh hukum. Ayah sudah menduga latar belakang keluarga mereka itu rumit. Beliau mendorong sebuah map tebal ke arahku. Ayah simpan salinan aslinya. Kamu lihat ini. Aku membukanya. Itu adalah seluruh dokumen asli apartemen di Kuningan. Akta jual beli atas nama tunggal, Maya Prameswari. Di dalamnya, terselip bukti transfer dari bank dengan stempel merah. Orang tuaku telah mentransfer sekaligus 5 miliar rupiah dari rekening tabungan bersama mereka langsung ke rekening pengembang properti. Tanggal transfer 18 Mei 2021. Tanggal pernikahanku 20 Oktober 2021. Tepat 1 bulan 2 hari sebelum pernikahan. Ini adalah harta pribadimu, terbentuk sebelum perkawinan, kata ayah dengan jelas. Bima dan keluarganya tidak punya hak hukum apapun atas apartemen itu, bahkan jika mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Kamu paham? Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku merasakan sedikit keamanan. Aku tinggal di rumah orang tuaku selama 3 hari. Selama itu, ponselku seperti mau meledak. Bima menelepon ratusan kali. Aku tidak mengangkatnya. Dia mulai mengirim pesan. Sayang, pulang ya. Ibu emosian. Mas minta maaf atas nama ibu. Kamu pergi begini. Tetangga menertawakan Mas. Bapak dan ibu khawatir sekali. Kamu gila. Kamu benar-benar mau cerai. Cuma karena masalah sepele. Masalah sepele? Aku membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. Luka di pipiku mulai mengering. Hingga Rabu pagi, aku menyadari satu masalah krusial. Ayah. Aku harus kembali ke apartemen. Ayah langsung menolak. Tidak. Kamu kembali ke sana untuk dipukuli lagi? Bukan, ayah. Aku menggeleng. Seluruh laptop, hard disk proyek, dan kontrak dengan klien baru ada di ruang kerja. Minggu depan aku harus presentasi proyek ini. Ini menentukan target penjualan departemenku 1 kuartal. Aku tidak bisa kehilangannya. Aku melihat jam. Aku tahu jadwal mereka. Jam 9 pagi hari Rabu, Ibu Ratna akan pergi ke pasar. Dewi jam segini masih tidur. Bima pasti sudah berangkat kerja. Aku hanya butuh 15 menit untuk menyelinap masuk, ambil barang, dan langsung pergi. Ayahku ragu. Akhirnya, beliau mengangguk. Baik. Ayah yang antar. Ayah tunggu di lobi. Kalau 15 menit kamu tidak turun, ayah akan langsung panggil satpam dan polisi. Tepat pukul 9.30 pagi, aku menggunakan sidik jariku untuk membuka pintu apartemen. Rasa mual langsung menyerang. Apartemenku, hanya dalam beberapa hari, sudah berbau asam, campuran bau sisa makanan, ikan asin, dan bau apek. Ruang tamu berantakan dengan bungkus makanan ringan. Sesuai dugaanku, Dewi masih meringkuk di dalam selimut di kamar tamu. Aku mengendap-endap menuju ruang kerja sekarang kamar mertuaku. Bau minyak angin menyengat. Aku membuka pintu. Syukurlah. Tidak ada orang. Laptop dan tas kerjaku masih tergeletak di sudut. Aku buru-buru mengambilnya, jantungku berdebar kencang. Saat hendak keluar, aku melirik ke kamar tidur utama kami. Aku teringat sesuatu. Brankas mini. Aku punya brankas kecil yang terpasang di dalam lemari, tempatku menyimpan paspor, sedikit uang dolar untuk darurat, dan yang terpenting, set perhiasan pernikahan dari ibuku. Firasatku tidak enak. Aku masuk. Aku membuka lemari. Brankas itu masih di sana. Tapi jantungku berdebar kencang. Brankas digital itu menunjukkan tanda-tanda dibobol paksa. Tepi pintu logamnya penuh goresan dalam,
seolah seseorang mencoba mencongkelnya dengan linggis atau obeng besar. Dengan gemetar, aku memasukkan kata sandi. Tit, tit, tit. Ceklek, pintu brankas terbuka. Isinya kosong melompong. Pasporku tergeletak begitu saja. Seluruh uang 75 juta rupiah yang kusimpan telah lenyap. Dan kotak beludru merah berisi set kalung emas, anting berlian, dan untayan mutiara yang diberikan ibuku di hari pernikahan senilai lebih dari 300 juta rupiah, juga sudah tidak ada. Aku panik. Mereka bukan hanya menduduki rumah dan memukul orang. Mereka adalah segerombolan pencuri. Dalam kepanikan, aku mulai menggeledah kamar. Mencari apa saja. Aku mengangkat bantal dan selimut. Aku menarik laci nakas Bima. Dan ketika aku secara refleks mengangkat kasur Bima untuk memeriksa, sesuatu jatuh. Bukan perhiasan. Melainkan sebuah buku tipis bersampul biru yang dibungkus plastik dengan rapi. Sebuah buku tabungan dari bank pemerintah. Aku memungutnya, tanganku gemetar hebat hingga sulit membaca. Pemilik rekening. Ibu Budi Ratna, ibu mertuaku. Jumlah setoran. 300.000 rupiah. 300 juta rupiah. Tanggal pembukaan rekening. 12 Oktober 2024. Aku tertegun. Aku menatap tanggal itu. Hari ini akhir Oktober. Tanggal 12 Oktober. Itu 2 minggu yang lalu. Itu sebelum mereka datang ke rumahku. Sebelum Bima memberitakan kabar kebangkrutan. Rasa dingin merayap di tulang punggungku. Bangkrut, kehilangan rumah. Bangkrut macam apa yang punya uang tunai 300 juta rupiah untuk ditabung atas nama Ibu Ratna? Ini bukan tragedi. Ini adalah konspirasi. Aku berdiri mematung di tengah kamar tidurku. Tanganku menggenggam erat buku tabungan bersampul biru itu. 300 juta. Tanggal 12 Oktober. Sebelum mereka datang. Rasa dingin merayap di tulang punggungku, lebih menakutkan dari bekas cakaran di pipiku. Bangkrut, kehilangan rumah, situasi darurat. Semuanya bohong. Seluruh drama 48 jam yang kualami invasi, penghinaan, kain batik nenekku yang dijadikan lap, dan bahkan cakaran yang merobek wajahku semuanya ada dalam skenario. Mereka bukan pengungsi yang malang. Mereka adalah sekawanan burung pemakan bangkai yang rencananya telah diperhitungkan dengan matang. Dan Bima, suamiku, adalah penunjuk jalannya. Rasa panik karena kehilangan perhiasan senilai 300 juta rupiah seketika tergantikan oleh kemarahan yang dingin. Aku mendengar dengkuran pelan Dewi dari kamar sebelah. Aku harus segera pergi. Dengan tangan gemetar, aku memotret halaman pertama buku tabungan itu dengan jelas. Nama Ibu Ratna, jumlah uang, dan tanggal sialan itu. Aku memasukkan kembali buku tabungan itu ke tempat semula, di bawah kasur. Aku tidak boleh meninggalkan jejak. Sambil memegang erat tas laptop, aku bergegas keluar dari apartemen. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku baru saja lolos dari sarang pencuri dan perampok di rumahku sendiri. Turun di lobi, ayahku sudah menunggu dengan wajah tegang. 17 menit. Ayah kira ada apa-apa. Begitu pintu mobil tertutup, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena murka. Ayah, mereka menipuku. Semuanya sandiwara. Aku menunjukkan foto buku tabungan 300 juta itu. Mereka menabung 2 minggu yang lalu. Mereka bilang mereka bangkrut. Lalu aku terisak menceritakan brankas yang dibobol. Seluruh perhiasan pernikahan dari ibu, 300 juta dan uang 75 juta. Hilang semua. Ayah. Mereka mengambil semuanya. Ayahku, pensiunan pejabat yang selalu tenang itu, harus menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Beliau tidak memaki. Beliau hanya diam menatap arus lalu lintas yang padat. Keheningannya lebih menakutkan dari amukan manapun. Lapor polisi, kataku dengan suara serak. Kita harus lapor polisi, ini pencurian. Belum bisa, kata ayahku, suaranya berat dan tegas. Kalau kita lapor sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang ini masalah keluarga. Mereka akan bilang kamu memfitnah, menuduhmu menyembunyikan perhiasan itu untuk menjebak mereka. Buku tabungan itu, mereka akan bilang itu tabungan seumur hidup. Kamu tidak punya bukti mereka yang mencongkel brankas. Kamu harus tenang. Beliau memutar setir. Kita tidak pulang. Kita temui seseorang. Mobil berhenti di depan sebuah kantor pengacara kecil, namun bereputasi baik di kawasan Sudirman. Ayahku memperkenalkan, ini Pak Agung, teman lama ayah. Pak Agung.
Seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan tatapan mata yang tajam, memeriksa berkas yang diberikan ayahku, dokumen apartemen atas namaku sebelum menikah, surat keterangan luka dari RS Siloam, dan terakhir, foto buku tabungan 300 juta itu. Beliau mendengarkan penjelasanku tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Ketika aku selesai bercerita, beliau menatapku, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan seorang analis. "Mbak Maya," katanya perlahan, "ini bukan konflik menantu mertua. Ini adalah konspirasi perampasan aset yang terorganisir dengan sangat rapi." Jantungku mencelos. Perampasan aset? Benar. Pak Agung menyatukan kedua tangannya. Skenario mereka sangat jelas. Langkah pertama, menciptakan drama kebangkrutan untuk mendapatkan alasan sah pindah dan tinggal di aset Mbak, yaitu apartemen. Langkah kedua, menggunakan Ibu Ratna dan Dewi untuk menekan secara psikologis, menghina, menyiksa mental Mbak, dengan tujuan agar Mbak tidak tahan dan pergi dengan sukarela. Saat itu, suami Mbak akan dengan leluasa menguasai rumah. Langkah ketiga, dalam proses itu, mereka membersihkan aset Mbak, dalam hal ini perhiasan senilai 300 juta dan uang tunai 75 juta. Mereka pikir, kalaupun Mbak pergi, Mbak tidak akan berani kembali untuk menuntut. Analisis Pak Agung membuatku merinding. Semuanya terjadi persis seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya bisa menuntut mereka atas pencurian? Belum. Pak Agung menggeleng. Buktinya masih lemah. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti bahwa Bima, suami Mbak, terlibat. Bukti pengakuan mereka telah mengambil perhiasan. Dan yang terpenting, kita harus tahu apa rencana mereka selanjutnya. Mereka tidak akan berhenti di 300 juta itu. Beliau menatap lurus ke mataku, tatapan yang membuatku bergidik. Mbak harus kembali. Aku melompat. Tidak. Saya tidak bisa. Bapak tidak mengerti. Mereka. Wanita itu sudah mencakar wajah saya. Saya jijik dengan mereka. Justru karena itu Mbak harus kembali, suara Pak Agung tegas. Mbak kembali dengan peran yang berbeda. Mbak harus memainkan peran sebagai istri yang bersalah, ketakutan, dan sudah dijinakan. Mbak harus berpura-pura sabar. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Mbak harus kembali ke sarang harimau untuk menemukan rajanya. Jika tidak, Mbak akan kehilangan segalanya. Dan bahkan bisa menanggung utang. Menanggung utang? Aku tidak mengerti. Ayah Mbak bilang Bima itu insinyur IT. Dia punya KTP dan kartu keluarga Mbak. Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak Mbak duga. Kembali ke sana adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dan membalikkan keadaan. Ayahku meletakkan tangan di bahuku. Dengarkan Pak Agung, Nak. Ayah tidak akan membiarkanmu dirugikan, tapi kali ini kita harus menangkap basah mereka. Saat itu juga, ponselku bergetar. Bima. 3 hari ini dia meneleponku ratusan kali. Pak Agung memberi isyarat untuk menyalakan pengeras suara. Beraktinglah. Tunjukkan rasa takut dan penyesalan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa mual yang bergejolak, dan menekan tombol jawab. Aku berusaha membuat suaraku bergetar dan serak. Halo? Di seberang sana, Bima terdengar lega, lalu langsung beralih ke nada menyalahkan yang bercampur penyesalan palsu. Sayang. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Kamu matikan HP, Mas khawatir sekali. Kamu di mana? Aku di rumah orang tua, kataku lirih. Ya ampun, keluh Bima. Pulang ya. Mas tahu kamu marah. Ibu itu emosian, sudah tua jadi pikun. Mas minta maaf atas nama ibu. Kamu kan menantu. Mengalah sedikit sama ibu. Kenapa harus pergi begitu? Dia berhenti, lalu melancarkan serangan pamungkasnya. Kamu pergi begini, tetangga pada ngomongin. Mereka kira Mas ini KDRT. Mereka menertawakan keluarga kita. Pulang ya. Sayang. Bapak sama Ibu juga khawatir sama kamu. Aku menatap Pak Agung. Beliau mengangguk. Aku memulai peranku. Aku juga takut, Mas. Waktu itu aku salah. Aku tidak seharusnya melawan Ibu. Ibu masih marah sama aku? Di seberang sana hening sejenak. Aku yakin Bima terkejut dengan kepatuhanku yang tiba-tiba, dia masuk perangkap. Suaranya langsung terdengar jauh lebih lega. Nah, kamu tahu salah itu bagus. Ibu sudah tidak marah. Pulang ya, masak makan malam.
Suami istri itu kalau ada masalah diselesaikan di rumah. Keluarga kita sedang susah, jangan bikin tambah rumit. Iya. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak muntah. Malam ini aku pulang. Mas. Jangan biarkan ibu marahi aku lagi, ya? Iya. Mas tahu. Cepat pulang ya. Aku menutup telepon. Seluruh tubuhku terasa lemas. Ayahku menepuk bahuku. Bagus sekali, nak. Pak Agung berpesan. Mulai sekarang, Mbak adalah menantu yang baik. Memasak, bersih-bersih, patuh. Tapi mata harus terbuka lebar, telinga harus waspada. Pasang aplikasi perekam suara di ponsel, diam-diam periksa laptop dan emailnya. Kita perlu tahu berapa banyak racun yang masih disembunyikan ular ini. Malam itu, aku kembali ke apartemen 5 miliar itu. Ayah mengantarku sampai gerbang kompleks. Hati-hati, hanya itu yang beliau katakan. Aku membuka pintu dan masuk. Bau sisa makanan dan apek masih sama. Ketiga anggota keluarga Bima sedang menonton TV di ruang tamu. Melihatku, Dewi mencibir. Pergi beberapa hari, akhirnya pulang juga. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum miring, senyum seorang pemenang, senyum orang yang telah berhasil mendidik menantunya. Bima buru-buru menghampiriku, berpura-pura perhatian. Sayang, sudah pulang? Capek ya? Dia mengulurkan tangan hendak memelukku. Aku sedikit bergidik dan mundur selangkah, berpura-pura takut. Aku salam sama bapak dan ibu. Aku mau taruh barang dulu. Aku bisa melihat rasa jijik di mataku sendiri saat melirik cermin. Tapi aku cepat-cepat menyembunyikannya. Aku langsung ke dapur. Saya minta maaf, Bu. Beberapa hari ini pikiran saya kalut. Biar saya yang masak makan malam. Ibu Ratna berdeham. Tahu begitu itu bagus. Jaga sikapmu. Bersihkan dapur itu. Kotor sekali. Baik, Bu. Aku memulai peranku sebagai menantu yang baik. Aku membersihkan tumpukan bungkus keripik Dewi, mengelap noda minyak yang dibuat Ibu Ratna. Aku memasak, mencuci piring. Sesekali Bima datang ke dapur dan memelukku dari belakang. Mas tahu istri Mas itu pengertian. Aku harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak mendorong tangannya. Aku merasa jijik, sangat jijik. Tapi aku tahu, sandiwaraku baru saja dimulai, dan aku harus menang. Aku telah hidup dalam peran itu selama 2 hari. 2 hari yang terasa seperti 2 abad. Aku menjadi menantu idaman Ibu Ratna, diam dan patuh. Pagi-pagi aku bangun untuk memasak sarapan, tentu saja sesuai selera asinnya. Aku membersihkan sampah yang disebar Dewi di ruang tamu. Aku membersihkan toilet yang penuh abu rokok setelah dipakai Pak Harun. Aku mencuci tumpukan baju bau mereka dengan tangan karena Ibu Ratna bersikeras mesin cuciku tidak bersih dan boros listrik. Setiap makan, aku selalu menjadi yang terakhir duduk dan yang pertama berdiri. Aku tidak lagi melawan. Bekas cakaran di pipiku sudah mengering, meninggalkan bekas luka jelek, sebagai pengingat bahwa aku harus sabar. Ibu Ratna tampak sangat puas. Dia menganggap kebungkamanku sebagai kemenangan. Dia mulai menceramahiku tentang cara menjadi istri. Nah, perempuan itu harus tahu diri, harus pasrah, baru keluarga bisa damai. Kalau kamu terus-terusan membantah, kamu sendiri yang rugi. Dewi semakin menjadi-jadi, menyuruhku seperti pembantu. Kak Maya, tolong cucikan bajuku ini, besok mau kupakai jalan. Kak Maya, buatkan aku jus jeruk. Tapi yang paling membuatku muak adalah Bima. Dia tampaknya benar-benar percaya aku sudah patah. Dia percaya setelah 3 hari pergi, aku sadar tidak bisa hidup tanpanya, atau sudah dinasihati orang tuaku untuk bersabar demi keluarga. Dia kembali memainkan peran sebagai suami yang perhatian. Kamu capek ya, sayang? Katanya sambil memelukku dari belakang di dapur. Aku harus menahan diri agar tidak muntah. Keluarga kita coba lewati masa sulit ini, nanti semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku tertawa dalam hati. Dia sudah mulai lengah. Dia tidak lagi waspada terhadapku. Dia pikir aku sudah menjadi domba penurut yang sepenuhnya takluk. Itulah yang kutunggu. Kesempatan itu datang pada Selasa malam. Setelah makan malam dan aku selesai bersih-bersih, semua orang kembali berkumpul di ruang tamu menonton TV. Bima menepuk bahuku. Mas mandi dulu ya. Malam ini ada proyek yang harus diselesaikan. Tolong buatkan kopi ya. Iya, Mas. Aku menjawab dengan patuh. Aku mendengar pintu kamar mandi ditutup, suara air mengalir. Ini dia.
Jantungku berdebar kencang. Aku melirik ke ruang tamu. Ibu Ratna asyik mengomentari sinetron. Dewi terpaku pada ponselnya. Pak Harun sudah masuk ke kamarnya bekas ruang kerjaku. Aku membawa secangkir kopi menuju ruang kerja. Tapi bukannya berbelok ke sana. Aku lurus masuk ke kamar tidur utama. Laptop kerja Bima ada di atas meja. Dia seorang IT, tapi punya kebiasaan tidak pernah mematikan laptop, hanya melipatnya ke mode tidur. Aku meletakkan cangkir kopi, menarik napas dalam-dalam. Aku punya waktu 15 menit. Aku membuka laptop. Layar menyala, meminta kata sandi. Aku menggigit bibir. Aku mengetik. Dewi 123. Tanggal lahir adiknya. Pria yang mencintai keluarganya secara tidak wajar. Welcome. Laptop terbuka. Aku segera membuka file Explorer. Di mana aku harus mencari? Seorang insinyur IT akan menyembunyikan bukti di mana? Sesuai saran Pak Agung, aku harus memeriksa semuanya. Email, riwayat browser, dan file tersembunyi. Aku memilih View, Show, dan mencentang kotak Hidden Items. Puluhan folder samar muncul. Sebagian besar file sistem, tapi ada satu folder di drive D bernama TMP, IT. Nama yang sangat biasa. Jantungku serasa mau copot. Aku klik 2 kali. Di dalamnya bukan file sistem. Di dalamnya ada banyak file zip yang diberi nama berdasarkan tanggal, dan sebuah folder bernama Backup, Zalo. Dengan gemetar aku membukanya. Sebuah file HTML muncul, dan di sampingnya ada folder berisi gambar. Ini dia. Ini adalah cadangan seluruh percakapan Zalonya. Dia cukup cerdas untuk membuat cadangan sebagai antisipasi, tapi cukup bodoh untuk menyimpannya di laptop yang bisa kuakses. Aku membuka file HTML itu. Antarmuka percakapan muncul. Banyak nama yang kulewati. Teman, rekan kerja, keluarga. Lalu satu nama menarik perhatianku. Rani Spasolo. Rani. Mantan pacar Bima. Yang dia sumpah telah putus hubungan sepenuhnya sebelum menikahiku. Aku mengklik. Pesan-pesan terakhir muncul paling atas. Rani 3 jam yang lalu. Gimana situasinya, Mas? Istrimu itu sudah pulang belum? Bima. 3 jam yang lalu. Sudah. Nurut kayak anak anjing. Habis dididik sama ibu, jadi takut dia. Rani. Lihat kan. Rencanaku hebat. Aku menahan napas. Aku menggulir ke atas, membaca mundur lini masa, membaca hari-hari sebelum mereka datang ke rumahku. Dan kebenaran-kebenaran yang lebih kejam dan kotor dari bayanganku terungkap di depan mata. Rani. 15 Oktober. Uang 1,5 miliar itu sudah kamu tarik dengan aman? Si Maya tidak tahu itu tabungan bersama? Bima. 15 Oktober. Tenang saja. Sayang. Buku tabungannya atas nama utama Mas, dia cuma nama kedua. Mas lapor ke bank bukunya hilang, buat buku baru, langsung tarik 1,5 miliar. Dia sibuk sama proyeknya, tidak akan pernah cek aplikasi bank. 1,5 miliar. Aku tertegun. Kami punya tabungan bersama, deposito berjangka, total 1,5 miliar rupiah. Itu adalah seluruh uang angpau pernikahan kami ditambah tabunganku selama 3 tahun. Aku percaya penuh pada Bima untuk menjadi nama utama karena kupikir dia lembut dan tidak perhitungan, dan dia diam-diam telah menariknya. Aku membaca terus. Rani, 16 Oktober. Makasih ya, suamiku sayang. Dengan 1,5 miliar ini, aku akan buka 3 cabang spa terbesar di Solo. Bisnis besar, Mas. Nanti kalau Mas pulang ke sini, aku yang nafkahi Mas. Bima. 16 Oktober. Mas percaya sama kamu. Kamu itu cerdas, pintar, tidak seperti yang di rumah itu, cuma bisa dandan. Kapan kita jalankan rencana bangkrut itu? Rencana bangkrut. Aku harus berpegangan pada meja agar bisa tetap berdiri. Dan ini dia. Pesan dari Rani 3 minggu lalu, sumber dari semua tragedi ini. Rani, 10 Oktober. Kamu bodoh sekali, Mas. Tiba-tiba kasih aku 1,5 miliar. Kalau dia tahu, bisa habis kamu. Dengar aku. Bilang saja orang tuamu bangkrut, berakting yang meyakinkan. Kehilangan rumah, semuanya. Lalu kamu pakai alasan itu untuk bawa mereka semua ke sana. Bima. Terus kalau sudah di sana gimana? Apartemen itu kan miliknya. Dikasih orang tuanya sebelum nikah, Rani. Terus kenapa? Kalau sudah di sana, biarkan saja ibumu yang mendidik dia. Anak orang kaya itu mentalnya lemah,
biasa dimanja. Disiksa beberapa hari, dimaki mertua, dihina adik ipar, nanti dia juga akan pergi sendiri. Dan baris pesan terakhir, yang membuat dadaku serasa diremas. Rani, kalau dia sudah angkat koper, apartemen di Jakarta itu otomatis jadi milikmu. Dia pergi dengan tangan kosong. Nanti kamu jual apartemennya, kita pulang kampung bangun villa. Tenang saja, biarkan ibumu terus menekan dia. Semakin dia takut, semakin cepat dia pergi. Anak orang kaya itu gengsinya tinggi, tidak akan tahan malu, jadi begitu. Bangkrut itu palsu. Kedatangan mereka adalah rencana. Cercaan Ibu Ratna adalah sandiwara. Kain batik yang dijadikan lap mungkin sebuah tes. Dan cakaran di wajahku adalah siksaan psikologis yang disengaja. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka menginginkan semuanya. Mereka menginginkan apartemen 5 miliar rupiahku. Mereka ingin menendangku ke jalan dengan tangan kosong, setelah menguras 1,5 miliar rupiah tabunganku. Aku menggulir lagi. Bima. Minggu lalu. Mas transfer sisa gaji bulan ini 30 juta ke kamu ya. Mulai sekarang. Semua gajiku langsung Mas kirim ke kamu, Rani. Bagus. Di sana makan dan biaya hidup kan sudah ditanggung si Maya. Pura-pura bangkrut. Jadi dia yang harus menanggung semuanya kan? Hehe. Seluruh gajinya. Dia menggunakan uangku untuk menghidupi keluarganya, sementara semua uangnya sendiri dia berikan pada selingkuhannya. Aku tidak bisa menangis lagi. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Aku melihat pria yang pernah kucintai melalui pesan-pesan ini. Dia tidak lembut. Dia tidak minder. Dia adalah iblis. Predator berbulu domba. Aku segera mencolokkan USB yang selalu kubawa di tas ke laptop. Aku harus menyalin folder ini. Copy. Paste. Bar kemajuan berjalan lambat. 5%. Bavengeshire. Jantungku berdebar seperti jenderang perang. Aku takut suara ketikan atau bahkan detak jantungku sendiri bisa terdengar. Tiba-tiba. Klik. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku tersentak. Bar kemajuan baru 60%. Maya. Kopiku mana? Suara Bima dari dalam. Sialan. Aku melirik ke pintu. Iya. Mas. Sebentar. Ini lagi cari power bank. Aku berteriak. Suaraku bergetar. 75%. Aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. 85%. Kamu ngapain di kamar tidur? Suara Bima tepat di luar pintu. 95%. Aku tidak bisa menunggu. Aku mencabut paksa USB itu, mengabaikan peringatan, unsafe removal. Aku menutup laptop. Saat itu juga, Bima masuk, rambutnya masih basah, hanya mengenakan handuk di pinggang. Dia menyipitkan mata. Kamu kenapa pucat begitu? Kopi mas mana? Aku gemetar menunjuk cangkir di meja. Ini. Mas. Tadi aku cari charger tapi tidak ketemu. Mungkin ketinggalan di bekas ruang kerja. Aku mencoba tersenyum patuh. Aku tidur duluan ya. Kamu kerja saja. Bima menatapku lekat-lekat selama sedetik, tatapan menyelidik. Aku takut dia menyadari sesuatu. Tapi kemudian dia mengangguk. Ya sudah, tidur sana. Kamu kelihatan pucat sekali. Dia pikir aku pucat karena lelah, karena takut. Dia tidak tahu aku pucat karena jijik. Aku melewatinya, berjalan cepat menuju kamar tidur kamar tamu yang kini ditempati Dewi. Aku harus menumpang tidur di sana. Tanganku menggenggam erat USB di saku. Panasnya seperti bara api. Ini bukan bukti. Ini adalah senjata. Dan aku akan menggunakannya untuk membakar mereka semua. Aku melewati Bima, berusaha mengatur napasku. Seluruh tubuhku gemetar karena jijik dan kelegaan karena nyaris ketahuan. USB di tanganku terasa panas. Aku tidak menuju kamar tamu yang ditempati Dewi. Aku bilang mau minum air, lalu langsung ke ruang tamu, berbaring di kasur tipis yang kugelarkan di lantai sejak aku kembali. Aku pura-pura menarik selimut, membalikkan badan menghadap dinding. Rumah menjadi sunyi, hanya ada suara TV dari ruang tamu Ibu Ratna sudah tertidur di sofa dan suara ketikan laptop Bima dari kamar tidur. Dia sedang mengerjakan proyek, atau lebih tepatnya, sedang mengobrol dengan selingkuhannya, menghitung apa lagi yang bisa dikuras dariku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa menunggu. Aku membuka selimut sedikit, mengeluarkan ponsel. Aku menyambungkan USB ke ponsel melalui konektor OTG. Folder backup, Zalo sudah ada di dalamnya.
Aku segera mengompresnya dan mengirimkannya langsung ke email Pak Agung. Subjek, bukti bagian 1, penting. Namun, syok karena 1,5 miliar tabungan bersama dan rencana perampasan rumah belum reda. Pertanyaan lain muncul dengan dingin. Kenapa Rani begitu yakin anak orang kaya itu mentalnya lemah, nanti dia juga akan pergi sendiri? Kenapa Bima begitu percaya diri aku tidak akan berani bercerai? Rencana mereka tidak mungkin hanya menunggu aku pergi, pasti ada pengungkit lain. Otak seorang manajer pemasaran yang terbiasa menganalisis data dan perilaku pesaing mulai bekerja. Aku harus mencari lebih dalam. Aku teringat satu detail. Tadi saat aku membuka laptop Bima, browser Chrome-nya masih terlogin dengan akun Gmail-nya. Aku tidak sempat memeriksanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kata sandi Gmail Bima. Kami pernah menggunakan akun Google Drive yang sama untuk pekerjaan dulu. Kata sandinya. Bima Maya Cumila 088. Tanggal lahirnya dan tanggal lahirku. Kata sandi penuh kenangan yang kini membuatku mual. Di bawah selimut tipis, dengan gemetar aku masuk ke akun Gmail Bima dari ponselku. Kotak masuk penuh dengan email pekerjaan dan spam. Aku mengetik di kolom pencarian. Kata kunci pertama, Rani. Tidak ada apa-apa. Spa. Tidak ada apa-apa. Dia cukup pintar untuk tidak menggunakan email untuk urusan pribadi. Aku mencoba kata kunci lain, kata yang ditanamkan Pak Agung di kepalaku. Pinjaman. Enter. Beberapa email muncul. Jantungku serasa berhenti berdetak. Email datang dari dua alamat, info@danacepat, co, id, dan cs@kreditkilat.com. Ini adalah dua perusahaan pinjaman online, pinjol, yang terkenal kejam dengan bunga mencekik. Aku membuka email pertama dari Dana Cepat, tertanggal 18 Oktober. Tepat setelah dia menarik 1,5 miliar pada 15 Oktober dan sebelum mereka datang ke rumahku pada 22 Oktober. Ibu Maya Prameswari. Namaku terpampang di sana. Permohonan pinjaman tanpa agunan Anda senilai Rp200.000. 200 juta rupiah. Telah disetujui. Kontrak digital terlampir di bawah ini. Aku membuka email kedua dari Kredit Kilat. Tertanggal 19 Oktober. Pemberitahuan pencairan dana pinjaman sebesar Rp200.000. 200 juta rupiah. Untuk nasabah Maya Prameswari. Dana akan ditransfer ke rekening penerima yang telah Anda daftarkan. Aku tidak bisa bernapas. Total 400 juta rupiah utang atas namaku. Dengan gemetar aku membuka lampiran PDF. Itu adalah kontrak-kontrak pinjaman. Dan di halaman terakhir, aku melihatnya. Foto KTP-ku dan tanda tanganku. Itu adalah hasil pindaian KTP yang setengah tahun lalu diminta Bima dengan alasan untuk mengurus surat domisili sementara orang tuanya jika berkunjung. Aku, si bodoh yang percaya penuh pada suami, memberikannya. Dia telah memindainya. Dan tanda tangan itu bukan tanda tanganku. Itu adalah pemalsuan yang ceroboh, tapi jelas telah dilatih. Entah bagaimana, itu lolos dari verifikasi. Mereka bukan hanya penipu. Mereka adalah sindikat kriminal. Tapi kemana uang itu pergi? 400 juta ini. Aku membaca kontrak dengan teliti. Bagian rekening penerima. Rekening untuk pencairan dana. Bank. Mandiri. Nomor rekening. 101. Nama pemilik rekening. Dewi Lestari. Adik iparku yang berusia 22 tahun. Yang sedang tidur pulas di kamar sebelah setelah seharian bermain ponsel dan makan camilan. Siok ini menyusul siok lainnya. Aku merasa seperti jatuh ke lubang tanpa dasar. Mereka mengambil 1,5 miliar tabungan bersama untuk diberikan pada Rani. Lalu mereka menggunakan namaku, memalsukan tanda tanganku, untuk meminjam 400 juta lagi. Uang ini ditransfer ke rekening Dewi. Untuk apa? Aku kembali ke USB, membuka lagi cadangan Zalo Bima. Kali ini aku tidak hanya membaca percakapan dengan Rani. Aku mencari percakapan Bima dengan Dewi. Bima. 19 Oktober. Uangnya sudah masuk rekeningmu belum? 400 juta pas. Dewi. 19 Oktober. Sudah. Mas. Langsung aku transfer ke Mbak Rani, ya? Bima. Iya, transfer semua. Setelah itu hapus semua notifikasi dari bank. Hati-hati. Dewi. Beres. Rencanamu ini cerdas banget, Mas. Si Maya sekarang bukan cuma kehilangan tabungan, tapi juga menanggung utang 400 juta. Hehe.
Lihat saja apa dia masih bisa sombong. Aku beralih ke percakapan dengan Rani. Mencari tanggal 19 Oktober. Rani. Aku sudah terima 400 juta dari Dewi ya. Rencanaku sempurna kan? Sekarang istrimu itu kalaupun tahu kamu ambil 1,5 miliar. Dia tidak akan berani cerai. Bima. Kenapa begitu? Sayang. Rani. Kamu bodoh banget, Mas. Sekarang dia itu debitur 2 perusahaan pinjol itu. Mereka itu preman berkedok perusahaan. Kalau dia tidak bayar, mereka akan datang ke kantornya, ke rumah orang tuanya, meneror. Apa dia berani cerai? Kalaupun cerai, di pengadilan utang itu terbentuk selama masa perkawinan. Dia tetap harus bayar setengahnya, atau bahkan semuanya karena kontraknya atas nama dia. Dia akan kehilangan muka, karir, semuanya. Dia terpaksa akan diam, banting tulang seperti kerbau untuk bayar utangmu. Dadaku terasa remuk. Ini adalah pukulan terakhir yang paling keji. Mereka tidak hanya ingin aku pergi dengan tangan kosong. Mereka ingin aku menanggung setumpuk utang. Mereka ingin aku terikat pada utang 400 juta ini, diteror oleh penagih utang, agar aku tidak punya pikiran, tenaga, atau uang untuk menuntut kembali apartemen atau 1,5 miliar itu. Mereka ingin aku menjadi budak finansial mereka, bekerja keras untuk membayar utang yang uangnya mereka gunakan untuk bersenang-senang dengan selingkuhan. Kemarahan yang dingin menusuk tulang punggungku. Rasa jijik telah mengalahkan semua rasa takut. Dengan gemetar, aku mengambil tangkapan layar semua email, kontrak, tanda tangan palsu, informasi rekening Dewi. Percakapan Bima dan Dewi. Percakapan Bima dan Rani yang mengakui soal 400 juta itu. Aku menulis email kedua untuk Pak Agung. Subjek. Bukti pidana, pemalsuan dan penipuan. Aku melampirkan semua foto, tidak ada yang terlewat. Aku menjelaskan singkat. Mereka telah memalsukan tanda tangan saya, menggunakan KTP saya untuk meminjam 400 juta. Dicairkan melalui rekening adiknya, dan ditransfer ke selingkuhannya. Mohon ditinjau, Pak. Saat itu pukul 3 pagi. Begitu aku menekan tombol kirim, ponselku langsung bergetar. Pak Agung menelepon. Aku terkejut, buru-buru masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air untuk meredam suara. Halo Pak Agung. Saya Maya. Suara Pak Agung serius namun tegas. Saya sudah terima kedua emailnya. Saya tidak bisa tidur. Masalah ini lebih serius dari yang saya duga. Saya harus bagaimana, Pak? Dengarkan saya. Suara beliau terdengar tegas di telepon. Ini bukan lagi sengketa perdata. Ini adalah tindak pidana yang jelas. Pemalsuan dokumen dan penipuan dengan penggelapan. Dengan jumlah 400 juta penipuan dan 1,5 miliar penggelapan, mereka bisa menghadapi hukuman 5-10 tahun penjara, bahkan lebih. Aku gemetar. Penjara. Kali ini, kata Pak Agung, kita tidak hanya memegang kartu AS, kita memegang nyawa mereka. Mbak sudah punya cukup bukti untuk menjebloskan seluruh keluarga itu ke penjara. Tapi kita butuh satu hal lagi. Apalagi, Pak? Bukti bahwa Ibu Ratna terlibat dan mengetahui segalanya. Kita butuh pengakuan dari mulutnya sendiri. Besok, Mbak harus menjalankan langkah terakhir. Aku mematikan telepon setelah panggilan pukul 3 pagi dengan Pak Agung. Seluruh tubuhku dingin meskipun meringkuk di kamar mandi yang pengap. Bukti keterlibatan Ibu Ratna. Itulah misi terakhirku. Aku kembali ke kasur tipis di lantai. Suara ketikan Bima sudah berhenti. Dengkuran Ibu Ratna dan Dewi terdengar. Aku berbaring di tengah sarang ular, dan aku harus memeras racun dari sang ratu ular itu sendiri. 2 hari berikutnya, aku membawa peranku sebagai menantu yang baik ke level yang lebih tinggi. Aku tidak hanya diam menahan diri, aku mulai menunjukkan penyesalan dan kesadaran. Aku proaktif bertanya pada Ibu Ratna bagaimana cara memasak semur agar bumbunya meresap khas Solo. Aku membuatkan teh jahe madu untuk Dewi saat melihatnya batuk. Aku menyetrika kemeja Bima untuk bekerja, tersenyum dan berkata, Mas kerja keras sekali. Perubahanku 140 derajat ini berhasil. Bima menjadi lebih perhatian. Dia mulai percaya aku telah sepenuhnya takluk, bahwa aku telah menerima takdir untuk menanggung kesulitan keluarganya. Tapi yang paling terlihat perubahannya adalah Ibu Ratna. Dia tidak lagi mencelaku. Dia mulai memberi anugerah. Dia melihatku sebagai binatang buas yang telah dijinakkan, dan sekarang dialah pemiliknya. Nah, kamu nurut beginikan rumah jadi adem. Perempuan itu yang penting tahu diri. Aku hanya menjawab iya, Bu dan menunduk. Hatiku muak,
tapi aku tahu, semakin sombong mangsanya, semakin mudah masuk perangkap. Waktu yang tepat adalah Kamis malam. Saat makan malam, aku sengaja memasak hidangan istimewa. Menunggu suasana paling gembira, aku dengan ragu-ragu meletakkan mangkukku. Suaraku dibuat bergetar. Bapak, Ibu, Mas Bima. Semua orang menatapku. Beberapa hari ini Maya banyak berpikir. Aku memaksa mengeluarkan beberapa tetes air mata. Maya sadar Maya salah. Ibu benar. Suami istri harus susah senang bersama. Mas Bima bekerja keras mengurus masalah di kampung, menanggung beban keluarga. Sedangkan Maya hanya memikirkan diri sendiri. Bima meletakkan sendoknya, terkejut. Sayang. Ibu Ratna menyipitkan mata, menatapku curiga. Aku melancarkan umpanku. Maya tidak punya banyak. Tapi orang tua Maya. Sebelum memberikan apartemen ini, mereka juga memberikan Maya satu buku tabungan pribadi. Katanya untuk pegangan. Aku berhenti. Menatap mereka. Maya. Sembunyikan dari Mas. Isinya ada 1 miliar rupiah. 1 miliar? Suasana di ruang makan menjadi senyap. Aku bisa mendengar suara Dewi menelan ludah. Bima terperangah. Kamu serius? 1 miliar? Kamu sembunyikan dari Mas? Tapi seketika, ekspresinya berubah dari kaget menjadi sorot mata yang tidak bisa salah lagi, keserakahan. Ibu Ratna tidak berakting. Matanya berbinar. Matanya yang sipit tiba-tiba terbuka lebar, menatapku seolah aku baru saja berubah menjadi batangan emas. Kamu punya 1 miliar? Tanyanya terbata-bata. Iya, Bu. Aku menunduk, pura-pura malu. Maya sudah pikirkan matang-matang. Keluarga kita sedang susah begini, Maya tidak bisa simpan uang sendiri. Maya putuskan. Akhir pekan ini Maya akan tarik semua uang itu. Maya akan berikan semuanya ke Mas Bima untuk mengurus masalah di kampung. Prang. Dewi menjatuhkan sumpitnya. Bima meraih tanganku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menggenggam tanganku tanpa membuatku jijik. Ah, tidak. Tetap jijik. Tapi dengan cara yang berbeda. Dia gemetar. Sayang. Kamu serius? Ya Tuhan. Istriku. Kamu memang istriku. Ibu Ratna langsung mengubah sikapnya. Dia mengambil potongan iga terbesar ke mangkukku, suaranya manis sekali. Ya ampun, menantuku. Ibu sudah duga. Kamu itu anak yang tahu diri, tahu berpikir. Bima beruntung sekali menikah denganmu. Perubahan sikapnya yang secepat kilat nyaris membuatku tertawa. Dengan 1 miliar ini, kata Bima, suaranya penuh semangat, ditambah uang yang sudah Mas kumpulkan, semua masalah di kampung akan beres. Sayang. Mas janji. Iya, Mas, kataku lirih. Tapi menarik uang tunai 1 miliar dari bank, aku agak takut. Bagaimana kalau hari Minggu saja? Aku buat janji dengan bank hari Minggu pagi. Mas dan Ibu temani aku ke kafe dekat sana. Setelah aku tarik uangnya, aku serahkan langsung ke Mas dan Ibu biar orang tua tenang. Aku pegang uang sebanyak itu gemetaran. Aku sengaja menunjukkan kelemahan. Boleh. Bima mengangguk cepat. Begitu saja. Tidak usah transfer, ribet. Uang tunai paling bagus. Biar Mas gampang mengurus semuanya. Benar. Ibu harus ikut, sahut Ibu Ratna. Ibu harus lihat sendiri. Maya, kamu tahu berpikir begitu itu bagus. Jebakan telah dipasang. Mereka telah memakan umpan dengan rakus dan tanpa curiga. Minggu pagi, pukul 9. Sebuah kafe ternama di lantai dasar sebuah gedung perkantoran. Sesuai janjiku, kafe cukup ramai, cukup untuk kami bisa bicara pribadi, tapi juga cukup untuk aku merasa aman. Aku sudah bersiap. Di dalam tas, ponselku sudah dalam mode merekam suara, mikrofon menghadap keluar. Di sebelahnya ada amplop coklat besar dan tebal. Di dalamnya ada setumpuk kertas HVS, dengan 10 juta rupiah uang tunai pecahan 100.000 di bagian paling atas, membuatnya terlihat seperti tumpukan uang 1 miliar. Pak Agung dan 2 asistennya yang berpenampilan seperti pengawal sudah duduk di meja sebelah sejak 30 menit yang lalu, pura-pura bekerja dengan laptop. Bima dan Ibu Ratna masuk. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Bima mengenakan kemeja rapi, Ibu Ratna bahkan memakai sedikit lipstik, jenis lipstik murah yang biasa dipakai Dewi. Sayang, Bima menarik kursi untuk ibunya, lalu duduk di hadapanku. Uangnya mana, Nak? Ibu Ratna tidak sabar. Aku menarik napas dalam-dalam.
Waktunya telah tiba. Aku meletakkan amplop tebal itu di atas meja dengan khidmat. Mata Ibu Ratna terpaku padanya. Ini, Bu, uangnya. Aku berkata, tapi tanganku masih memegang amplop itu. Tapi sebelum saya berikan ke Mas Bima dan Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Saya masih khawatir. Bima tampak tidak sabar. Khawatir apa lagi? Sini berikan. Saya khawatir. Suaraku bergetar. Saya berikan Mas 1 miliar ini. Ditambah 1,5 miliar tabungan bersama yang Mas tarik tempo hari. Jadi 2,5 miliar. Apa itu cukup untuk Mbak Rani buka jaringan spanya, Mas? Saya takut modalnya kurang, bisnisnya gagal, nanti keluarga kita susah lagi. Aku sengaja melempar 3 kata kunci. 1,5 miliar tabungan bersama, Mbak Rani, dan spa. Bima terdiam. Wajahnya pucat. Kamu ngomong apa? Rani siapa? Spa apa? Uang ini untuk bayar utang. Dia melototiku, sebuah tatapan peringatan. Dia pikir aku sedang mengujinya. Tapi Ibu Ratna tidak. Dia, yang sedang menatap tumpukan uang 1 miliar di meja, yang sedang mabuk kemenangan karena telah menjinakkanku, yang berpikir aku ini bodoh total, melakukan persis seperti yang kuduga. Dia menepis tangan Bima. Halah. Dia menoleh padaku, suaranya menceramahi. Sudah sampai begini masih mau disembunyikan buat apa lagi, Bima? Dia menepuk-nepuk tanganku dengan angkuh. Nah, Maya. Ibu harus kasih tahu kamu biar kamu melek. Kamu harus begini. Dia menunjuk tumpukan uang itu. Baru benar jadi menantu keluarga ini. Perempuan itu harus tahu diri. Harus berkorban untuk suami. Bima mencoba memotong. Bu, Ibu ngomong apa? Diam. Bentak Ibu Ratna pada Bima. Dia sudah kasih uangnya, berarti dia sudah jadi bagian dari kita. Kasih tahu saja biar dia paham. Dia kembali menatapku, suaranya penuh kebanggaan. Kamu jangan khawatir. Bima ini bisnisnya besar. Si Rani itu cerdas, pintar, tidak seperti kamu yang cuma bisa menatap laptop tidak jelas. Perekam suara terus berjalan. Aku menunduk, pura-pura patuh. Kamu kasih uang ini sudah benar, lanjutnya dengan suara nyaring. Jangan menyesal. Uang ini untuk investasi. Nanti kalau Bima dan Rani bisnisnya berhasil, uang akan beranak pinak. Kita semua ikut menikmati. Nanti kamu bisa hidup senang. Aku menambahkan satu kalimat pamungkas, pura-pura polos. Iya, Bu. Saya hanya takut. Kalau nanti bisnisnya gagal, apartemen di Kuningan itu dijual pun tidak akan cukup untuk bayar utang. Ibu Ratna tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan. Khawatir apa? Bodoh sekali. Rencananya sudah matang. Kamu serahkan uang ini, bisnis mereka sukses. Apartemen itu, dia mendongak, apartemen itu kita jual cepat-cepat. Di kampung ibu sudah lihat tanah di pinggir jalan raya. Kita pulang kampung, bangun villa 5 lantai, hidup seperti ratu. Jauh lebih baik daripada tinggal di kotak korek api 5 miliar butut ini. Dia selesai bicara. Jual apartemen. Bangun villa. Rani bisnis besar. Rencana sudah matang. Dia telah mengakui semuanya. Aku mengangkat kepalaku. Air mataku sudah kering. Aku menatap lurus ke wajah Ibu Ratna. Terima kasih, Bu, kataku. Ibu sudah bicara cukup. Ibu Ratna tertegun mendengar nada bicaraku yang sedingin es. Bima juga sadar ada yang tidak beres. Saat itu juga, seorang pria berjas dari meja sebelah berdiri. Itu Pak Agung. Selamat pagi, Pak Bima, Ibu Ratna, katanya dengan suara tegas. Saya rasa, acara serah terima 1 miliar ini sebaiknya disaksikan oleh kami juga. Begitu Ibu Ratna selesai bicara, suaranya yang angkuh dan puas masih menggema di kafe yang cukup ramai itu. Kita pulang kampung, bangun villa 5 lantai, hidup seperti ratu. Bima masih terhanyut dalam bayangan itu, wajahnya penuh semangat. Dia mengulurkan tangan hendak mengambil amplop berisi 1 miliar di atas meja. Saat itulah, Pak Agung berdiri dari meja sebelah. Selamat pagi, Pak Bima, Ibu Ratna. Saya rasa, acara serah terima 1 miliar ini sebaiknya disaksikan oleh kami juga. Suara Pak Agung yang berat dan tegas terdengar jelas, mengalahkan musik di kafe. Bima dan Ibu Ratna membeku. Bima menarik tangannya seolah tersengat listrik. Dia mengenali Pak Agung. Dia pernah bertemu sekilas di pernikahanku saat Pak Agung mengucapkan selamat pada ayahku.
seorang pengacara. Kenapa dia di sini? Ibu Ratna masih belum mengerti. Dia langsung pasang badan. Anda siapa? Apa urusannya dengan keluarga saya? Kami sedang bicara urusan internal. Dua pria muda berpenampilan kasual, namun bertubuh tegap juga berdiri bersamaan dengan Pak Agung. Mereka diam-diam mendekat dan berdiri mengapit meja kami. Mereka tidak bicara, tapi tatapan tajam mereka membuat Ibu Ratna langsung bungkam. Ini Pak Agung, kataku, suaraku tenang hingga aku sendiri terkejut. Pengacara pribadi saya. Wajah Bima berubah dari gembira menjadi pucat pasi. Dia sadar. Dia menatapku, tatapannya bukan lagi perhatian palsu, melainkan kepanikan. Maya, kamu mau apa? Kamu. Aku tidak menjawabnya. Aku menatap Pak Agung. Silakan dilihat, kata Pak Agung profesional. Beliau tidak mengeluarkan map, melainkan sebuah tablet. Beliau meletakkannya di meja, memutar layarnya ke arah Bima. Pertama, Pak Agung mengetuk sebuah file. Ini adalah cadangan lengkap percakapan Zalo antara Anda, Pak Bima, dan Nona Ranispa. Saya sangat suka bagian rencana bangkrut, dan bagian biarkan saja ibuku yang mendidik dia. Mentalnya lemah, nanti dia pergi sendiri. Mata Bima terbelalak, pupilnya mengecil. Dia menatap layar, tempat kata-katanya sendiri terpampang. Dia orang IT. Dia tahu ini tidak bisa disangkal. Kedua, Pak Agung menggeser layar ke setumpuk file PDF. Ini adalah rekening koran dari tabungan bersama Anda dan istri. Pak Bima telah menggunakan modus laporan buku hilang untuk diam-diam menarik 1,5 miliar rupiah pada tanggal 15 Oktober dan mentransfernya pada Nona Rani. Ibu Ratna kini mulai mengerti. Bibirnya bergetar. Kamu. Ketiga. Suara Pak Agung menjadi lebih dingin. Ini bukti terpenting. Pak Agung meletakkan 2 set kontrak di atas meja, yang telah beliau dapatkan dari perusahaan pinjaman online. Kontrak pinjaman 400 juta rupiah. Nama peminjam. Maya Prameswari. Tanda tangan. Palsu. Rekening penerima. Dewi Lestari. Adik Anda. Pak Agung bersandar. Saya rasa, sebagai orang teknologi, Anda paham betul hukuman untuk tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan dengan penggelapan menggunakan teknologi tinggi itu berapa tahun, bukan? Bima mulai gemetar hebat. Kemeja rapinya basah oleh keringat. Sayang. Tolong maafkan Mas. Mas disuruh. Mas tidak sengaja. Dan terakhir, aku angkat bicara. Aku mengambil ponselku, menekan tombol stop pada rekaman yang telah berjalan hampir 10 menit. Aku memutarnya kembali, tepat di bagian klimaks. Suara Ibu Ratna terdengar nyaring dari pengeras suara ponsel. Apartemen itu kita jual cepat-cepat. Di kampung Ibu sudah lihat tanah di pinggir jalan raya. Kita pulang kampung. Bangun villa 5 lantai. Hidup seperti ratu. Mata Ibu Ratna melotot. Wajah angkuhnya hilang. Dia meraung seperti binatang yang terpojok. Kamu berani menjebakku? Dasar ular berbisa. Kamu merekamku. Dia menerjang meja, hendak merebut ponselku. Tapi salah satu asisten Pak Agung lebih cepat. Dia hanya mengulurkan tangan, menahan leher wanita itu. Mohon tenang, Bu. Kami sedang bekerja. Keributan ini menarik perhatian beberapa pengunjung kafe, tapi mereka hanya mengira ini pertengkaran biasa. Cukup. Pak Agung menggebrak meja, pelan namun penuh wibawa. Semua suara hening. Pak Bima, Ibu Ratna. Dengarkan baik-baik. Pak Agung mengeluarkan ponselnya. Sekarang saya beri Anda 2 pilihan. 1. Saya menelepon. Bukan ayah Mbak Maya, tapi tim reserse kriminal ekonomi di Polda Metro Jaya. Teman saya sedang piket di sana. Pak Agung menatap tajam Bima. Dengan semua bukti ini Zalo, rekening koran, kontrak palsu, dan rekaman pengakuan Ibu Ratna tentang konspirasi terorganisir, saya jamin Anda Pak Bima akan ditangkap di tempat. Tuduhan penipuan dengan penggelapan senilai 1,5 miliar ditambah 400 juta, dan pemalsuan dokumen. Hukuman minimal 5-10 tahun penjara. Ibu Ratna, sebagai otak dan penganjur, juga akan diproses. Nona Dewi, sebagai penadah pencucian uang 400 juta, juga tidak akan lolos. Mulut Bima ternganga. Penjara. 5-10 tahun. Seluruh masa depan seorang insinyur IT berusia 34 tahun lenyap. Ibu Ratna tidak bisa meraung lagi. Dia hanya terdiam. Rasa takut yang luar biasa mencekik tenggorokannya.
2. Pak Agung dengan tenang mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Beliau mendorongnya ke arah Bima. Anda tanda tangani surat gugatan cerai kesepakatan ini. Bima menatap kertas itu seolah melihat pelampung. Jangan senang dulu, kata Pak Agung. Menandatangani ini berarti Anda setuju dengan semua syarat berikut. Dan saya tegaskan. Ini bukan negosiasi. Ini adalah terima atau masuk penjara. Silakan pilih. Pak Agung membalik halaman satu persatu. Pasal 1, Pak Bima mengakui apartemen di Kuningan adalah harta pribadi Mbak Maya yang diperoleh sebelum menikah. Pak Bima dan keluarga tidak memiliki hak atau tuntutan apapun atas apartemen tersebut. Pasal 2. Pak Bima mengakui telah menarik 1,5 miliar rupiah dari tabungan bersama. Pak Bima berkomitmen mengembalikan penuh jumlah tersebut kepada Mbak Maya. Bersamaan dengan itu, Pak Bima bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang 400 juta rupiah yang telah dipalsukan atas nama Mbak Maya. Mbak Maya tidak terlibat. Pasal 3. Pak Bima setuju memberikan ganti rugi sebesar 300 juta rupiah kepada Mbak Maya sebagai kompensasi kerugian moral dan juga nilai set perhiasan pernikahan yang hilang selama keluarga Anda tinggal di sana. Dan pasal 4, Pak Agung menekankan, Pak Bima, Ibu Ratna, Pak Harun, dan Dewi Lestari harus mengemasi semua barang dan keluar dari apartemen dalam waktu 24 jam. Waktu dimulai dari pukul 10 pagi ini. Setelah pukul 10 besok pagi, kami akan mengganti kunci. Bima selesai membaca. Dia hancur. Mengembalikan 1,5 miliar, menanggung utang 400 juta, membayar ganti rugi 300 juta. Total 2,2 miliar rupiah. Hampir seluruh uang yang telah dia berikan pada Rani. Dia bangkrut total dan masih menanggung utang raksasa. Ya Tuhan. Ibu Ratna baru sadar. Dia meraung. Bima, jangan tanda tangan. Dia ambil semua milik kita. Dasar ular. Tidak tahu berterima kasih. Dia menipu kita. Dia memakiku. Kamu, berani-beraninya kamu memperlakukan suamimu, mertuamu seperti ini? Tidak takut karma kamu? Karma? Aku tertawa sinis, tawa pertamaku setelah seminggu. Karma sedang mendatangi Anda. Mau 5 tahun atau 10 tahun? Bima gemetar. Dia menatapku, tatapannya bukan lagi memohon, melainkan penuh kebencian. Tapi dia takut. Rasa takut akan penjara lebih besar dari segalanya. Aku tanda tangan, bisiknya lirih. Jangan. Teriak Ibu Ratna. Bima. Kalau kamu tanda tangan, kamu kehilangan semuanya. Rumah. Uang 1,5 miliar. Si Rani. Diam. Bima tiba-tiba membentak, berbalik memarahi ibunya. Semua ini gara-gara ibu. Kalau ibu tidak serakah, kalau ibu tidak merangkang semua ini, aku tidak akan begini. Dia meraih pulpen di meja. Tangannya gemetar hebat hingga sulit menulis. Dia harus menekan tangan kanannya dengan tangan kirinya, menekan pulpen dengan kuat. Koret, coret. Dia menandatangani surat cerai. Dia menandatangani perjanjian aset. Selesai. Pak Agung dengan tenang mengambil kembali dokumen itu. Beliau memberikanku satu salinan. Aku berdiri, mengambil tasku. Aku melirik amplop coklat tebal berisi 10 juta rupiah uang umpan, masih tergeletak di meja. Aku mendorongnya ke arah Bima. Dia menatapku bingung. Ambil ini. 10 juta. Kataku dengan suara dingin. Uang peganganku. Anggap saja aku memberimu ongkos sewa mobil box untuk pindahan. 24 jam. Nikmati malam terakhirmu di apartemen 5 miliarku. Aku berbalik. Pak Agung dan 2 asistennya mengikutiku, meninggalkan raungan histeris Ibu Ratna dan Bima yang hancur lebur, terduduk diam. Jala telah ditebar. Pulpen murah itu jatuh dari tangan Bima yang gemetar. Dia merosot di kursinya, kedua tangannya menjambak rambutnya yang rapi. Perjanjian cerai dan ganti rugi 2,2 miliar rupiah telah ditandatangani. Tidak. Aku tidak setuju. Kalian penipu. Raung Ibu Ratna. Mencoba membalikkan meja. Tapi kedua asisten Pak Agung telah memegangi bahunya dengan kuat. Pertunjukan sudah selesai, kata Pak Agung. Suaranya tanpa emosi. Panggil Pak Harun dan Dewi ke sini, katanya pada Bima. Atau Anda mau kami yang mengundang mereka? Bima. Seperti boneka putus tali, dengan gemetar mengeluarkan ponselnya. Suaranya pecah. Bapak. Dewi. Turun ke lobi sekarang. Bawa KTP.
Dia sendiri mungkin tidak sadar apa yang dikatakannya. 10 menit kemudian, Pak Harun dan adik iparku yang berusia 22 tahun itu berjalan santai masuk ke kafe. Keduanya masih mengenakan baju tidur. Minggu pagi, mereka bebas tugas, hanya menunggu kabar baik dari ibu dan kakak mereka. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka tertegun. Ibu Ratna dengan rambut acak-acakan, wajah basah oleh air mata dan ingus, ditahan oleh dua pria asing. Bima duduk mematung, wajahnya sepucat mayat. "Mas Bima, Ibu," Dewi panik. Pak Harun juga mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. Tidak ada yang menjawab. Pak Agung hanya diam-diam mendorong perjanjian yang baru ditandatangani itu ke arah mereka. "Silakan dibaca. Keluarga Anda punya waktu 24 jam untuk keluar dari apartemen klien saya. Waktu dimulai sekarang." Dewi membacanya. Matanya membelalak, dari kaget menjadi bingung, lalu berubah menjadi ketakutan saat membaca baris tentang ganti rugi 2,2 miliar dan ancaman pidana. Pak Harun, pria yang seumur hidupnya pendiam, juga terhuyung. Dia menatap Bima, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat di matanya sesuatu, bukan penyesalan, melainkan rasa malu. Rasa malu seorang pria yang gagal, yang tak berdaya melihat keluarganya ditelanjangi. "Bapak." Ibu Ratna melepaskan diri, berlari memeluk kaki Pak Harun. "Kita dijebak. Si Maya menjebak kita. Dia mengambil kembali rumahnya. Dia mengancam akan memenjarakan Bima. Ya Tuhan, kita kehilangan semuanya." Dia memulai lagu lamanya. Tapi kali ini, tidak ada yang percaya lagi. Dewi berdiri kaku. Wajah Pak Harun kelabu. "Kita pulang," kata Pak Agung padaku, tidak lagi memandang mereka. Kita kembali ke apartemen, untuk mengawasi proses serah terima. Perjalanan kembali ke apartemen 5 miliarku adalah sebuah parade kehinaan. Aku dan Pak Agung naik mobilku, kedua asistennya naik mobil mereka. Keluarga 4 orang itu dengan lesu memanggil sebuah taksi. Aku melihat mereka dari kaca spion. Ibu Ratna masih memukul-mukul punggung Bima. Dewi menangis. Pak Harun membuang muka ke jendela. Aku membuka pintu apartemen. Bau busuk sisa makanan, ikan asin, rokok, dan apek menyambutku. "Mulai," kata Pak Agung. "Tepat pukul 10 besok pagi, kami akan mendatangkan orang untuk mengganti semua kunci." Pengusiran dimulai. Pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan. Persis seperti malam Jumat saat mereka datang, tapi seperti film yang diputar mundur dengan penuh kepuasan. Karung-karung goni yang pernah dibanggakan Ibu Ratna kembali dikeluarkan. Bima, si insinyur IT yang necis, kini berjalan lesu seperti hantu. Dia diam, hanya masuk ke kamar, dan mulai memasukkan baju-baju kumal orang tuanya ke dalam karung. Pak Harun juga begitu, dia diam-diam menggulung tikar pandan bau yang mereka bawa. Dewi, si nona 22 tahun yang terbiasa bermalas-malasan, kini harus melipat sendiri tumpukan baju kotornya ke dalam koper pink mencolok. Dia melakukannya sambil sesenggukan. Dan Ibu Ratna, dialah satu-satunya yang masih melawan. Dia tidak berkemas. Dia mondar-mandir di ruang tamu, berkacak pinggang, mulutnya tak henti memaki dan mengutukku. "Dasar ular berbisa, habis manis sepah dibuang. Keluarga kami buta telah mengambilmu jadi menantu." Aku hanya diam. Aku duduk di kursi bar dapur, melipat tangan. Di sampingku, Pak Agung dengan tenang melihat jam. "Kamu pikir kamu menang? Mengusir suami, mengusir mertua. Kamu akan kena karma. Kamu tidak akan pernah punya anak. Kamu akan mati tua sendirian. Dasar perempuan terkutuk." Pak Agung berdeham. "Ibu Ratna, saya sarankan Ibu fokus berkemas. Semakin banyak Anda memaki, semakin banyak waktu terbuang. Kami tidak keberatan. Tapi jika pukul 10 besok pagi barang Anda masih di sini, kami akan membuangnya ke koridor." Ancaman itu berhasil. Dia menggeram, menatapku dengan tajam, lalu masuk ke kamar untuk mulai membereskan barang. Tapi sifat pencurinya sudah mendarah daging. Aku melihatnya, saat memasukkan baju ke kardus, dia sengaja menyelipkan pengering rambut desain seharga 15 juta rupiah milikku di antara tumpukan pakaian dalamnya yang kotor. "Ibu Ratna." Aku bersuara dingin. "Pengering rambut itu milik saya." Dia terlonjak. "Apa? Aku salah ambil." "Salah ambil?" Salah satu asisten Pak Agung mendekat, tubuhnya menjulang di atas wanita itu. "Silakan dikeluarkan. Dan saya peringatkan, perjanjian tadi hanya perdata. Jika Anda melakukan tindak pencurian saat ini juga,
Kami akan langsung mengubahnya menjadi laporan pidana. Bima mendengar kata pidana, langsung berlari keluar. Ibu. Ibu mau apa lagi? Keluarkan. Keluarkan sekarang. Dia merebut pengering rambut itu dari tangan ibunya, melemparnya ke lantai, lalu mendorong ibunya kembali ke kamar. Ibu mau saya masuk penjara? Hah? Ibu Ratna akhirnya benar-benar takut. Dia terdiam. Penggepakan berlanjut dalam keheningan yang memalukan. Giliran Dewi. Dia menyeret kopernya keluar. Saat melewatiku, dia berhenti. Dia membuka koper, mengeluarkan sesuatu. Gaun sutra biru dongker yang kubeli di Italia. Gaun yang kucari-cari beberapa hari ini. Ternyata telah dia ambil dan pakai. Kini gaun itu kusut dan ada nodanya. Dewi menggeram. Dia melempar gaun itu ke wajahku. Ini. Ambil. Dasar pelit. Simpan saja. Pakai sendiri. Sialan. Gaun itu jatuh di kakiku. Aku bahkan tidak mau memungutnya. Aku hanya menatap Dewi. Terima kasih. Sekarang. Pergilah. 2 jam. 2 jam terpanjang. Akhirnya mereka selesai. Apartemen mewahku sekali lagi menyaksikan pemandangan itu, karung goni kotor, kardus bekas, keranjang plastik buluk. Mereka menyeretnya satu persatu keluar pintu. Pak Harun berjalan di depan, wajahnya tertunduk. Bima menarik 2 karung terberat, punggungnya bungkuk. Dewi menyeret koper sambil menyeka air mata. Ibu Ratna berjalan paling belakang, tak lupa memberiku tatapan tajam terakhir. Mereka menunggu di depan lift barang. Lift yang biasanya mereka hina, kini harus mereka gunakan untuk mengangkut barang-barang kampung mereka. Pintu lift terbuka, mereka memasukkan barang. Pintu stainless steel yang dingin itu perlahan tertutup, menyembunyikan wajah Ibu Ratna yang penuh amarah, menyembunyikan punggung Bima yang bungkuk. Mereka pergi. Aku berdiri di rumahku. Pak Agung menepuk bahuku. Sudah beres, Mbak Maya. Kami akan datangkan tukang kunci sore ini. Sebaiknya Mbak pulang ke rumah orang tua untuk istirahat. Beliau dan para asistennya pergi. Aku membanting pintu utama. Brak. Suara kering yang tegas. Apartemen tiba-tiba sunyi senyap. Lalu bau busuk dan berantakan itu menyerangku. Bungkus keripik Dewi. Abu rokok Pak Harun. Noda minyak dari semur Ibu Ratna. Dan kain batik tulis nenekku, lap kotor yang dia tinggalkan, masih teronggok di sudut dapur. Apartemen 5 miliarku telah dinodai. Aku berdiri di sana. Rasa puas karena menang tiba-tiba lenyap, hanya menyisakan kekosongan yang luar biasa. Perlahan, aku merosot. Aku duduk di lantai yang dingin dan kotor, dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena kebodohanku. Aku menangis untuk 3 tahun masa mudaku yang kusia-siakan. Aku menangis untuk cinta, kepercayaan, dan pengorbananku yang diinjak-injak dengan keji. Aku menangis karena kenaifanku yang percaya cinta bisa melampaui segalanya, tanpa tahu bahwa akar itu sudah busuk dari dalam. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu berapa lama. Sampai sebuah tangan hangat yang kukenal menyentuh bahuku. Aku mendongak. Orang tuaku. Ibu berlari memelukku. Ikut menangis. Nak. Anakku. Ayah berdiri di sampingnya, tangannya yang besar dan kasar mengelus kepalaku. Beliau tidak banyak bicara. Tidak apa-apa, kata ayahku. Suaranya berat dan hangat. Sudah selesai. Nak, semuanya sudah selesai. Beliau memandang sekeliling apartemen yang berantakan, lalu menatapku. Bereskan barangmu. Kita pulang. Pulang ke rumah ayah dan ibu. Aku mengangguk dalam pelukan ibu. Benar. Semuanya sudah selesai. Aku telah menutup pertaruhan paling menyedihkan dalam hidupku. Aku tidak pernah kembali ke apartemen di Kuningan itu, bahkan sedetik pun. Hari itu, setelah puas menangis di pelukan orang tuaku, aku langsung pulang ke rumah di Bintaro. Hal pertama yang kulakukan adalah memanggil jasa pembersihan profesional. Aku meminta mereka membersihkan total apartemen itu, membuang semua karpet, gorden, spray, semua yang telah menyerap bau keluarga itu. Pak Agung mengurus sisanya. Dengan perjanjian pidana ditukar perdata itu, Bima tidak punya celah untuk berkelit. Proses cerai kami di pengadilan berjalan sangat cepat. Pernikahan 3 tahunku, pertaruhan terburukku, berakhir dengan stempel dingin dari hukum. Kisah Bima setelah itu tidak pernah kucari tahu, tapi kabar itu datang sendiri. Persis seperti yang diramalkan Rani di pesan Zalo, kedua perusahaan pinjol itu bukan pemain yang ramah,
Ketika utang 400 juta atas namaku tiba-tiba menghilang karena aku telah memberikan mereka salinan perjanjian cerai yang menyatakan, Bima penanggung jawab utang mereka mulai memburu debitur yang sebenarnya. Para penagih utang, preman berkedok profesional, lebih ahli mencari orang daripada polisi. Mereka mendatangi kantor Bima, bukan menelepon, tapi membentangkan spanduk bertuliskan Insinyur It Nguyen Van Son penipu, pemalsu tanda tangan, utang 400 juta tepat di depan lobi gedung kantornya. Skandal meledak. Perusahaan tempatnya bekerja, sebuah korporasi teknologi besar, tidak bisa mentolerir karyawan dengan catatan sekotor itu. Dia dipecat seketika. Kehilangan pekerjaan, tanpa penghasilan, di saat yang sama, Pak Agung atas namaku mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan, menuntut pengembalian 1,5 miliar tabungan bersama dan 300 juta ganti rugi. Seluruh rekening Bank Bima dibekukan. Dan Rani, si selingkuhan yang cerdas dan pintar itu, begitu mendengar Bima bukan hanya kehilangan pekerjaan tapi juga menanggung utang 2,2 miliar, bertindak sesuai sifat aslinya. Dia tidak bodoh. Dia menarik seluruh 1,9 miliar atau berapapun yang tersisa dari rekeningnya dan menghilang dari Solo dalam semalam. Jaringan spa impiannya hanyalah kedok untuk menguras uang. Bima telah ditipu oleh komplotannya sendiri. Dia kehilangan segalanya. Cinta, uang, karir, dan apartemen 5 miliar yang ingin direbutnya. Kawanan burung pemakan bangkai itu akhirnya harus kembali ke tempat yang mati-matian ingin mereka tinggalkan. Kudengar Bima harus membawa orang tua dan adiknya kembali ke rumah tua di Solo, hidup bersembunyi dari penagih utang. Beberapa bulan kemudian, saat hidupku mulai kembali normal, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Maya. Maya. Ini Mas Bima. Aku menatap layar. Tanganku tanpa sadar menyentuh bekas luka samar di pipiku. Mas tahu. Mas salah. Mas mohon. Mas sujud padamu. Tolong maafkan Mas sekali ini saja. Bapak dan Ibu, di kampung sakit-sakitan. Mas sekarang tidak punya uang sepeser pun. Penagih utang datang ke kampung meneror. Tolong kasihanilah. Tarik gugatan eksekusinya, ya? Mas mohon. Lagu yang sama. Lagi-lagi orang tua sakit. Lagi-lagi minta belas kasihan. Aku pernah luluh karena kata-kata ini. Aku pernah berpikir dia lembut dan minder. Sekarang, aku hanya melihat seorang pengecut yang hina. Dengan perlahan, aku mengetik balasan. Itu adalah harga dari keserakahan dan kebohongan. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku menekan kirim, lalu memblokir nomornya. Bunyi bip kering terdengar. Hubungan beracun terakhir telah terputus. Hal pertama yang kulakukan setelah menerima akta cerai adalah menjual apartemen di Kuningan. Aku menjualnya dengan cepat, lebih murah 200 juta dari harga pasar. Aku tidak butuh uangnya. Aku butuh menghapus kenangan. Aku tidak bisa bernapas di sana. Setiap meternya mengingatkanku pada invasi, bau apek karung goni, noda minyak di dinding dapur, dan isak tangisku malam itu. Itu bukan rumah. Itu adalah tempat kejadian perkara. Dengan uang hasil penjualan rumah dan pengalaman 10 tahun di bidang pemasaran, aku mengambil keputusan besar. Aku berhenti bekerja. Tekanan di perusahaan lama, lembur hingga larut malam, adalah celah yang dimanfaatkan Bima untuk memanipulasiku. Aku terlalu sibuk mencari uang, hingga lupa melindungi diriku sendiri. Aku menggunakan uang itu untuk membuka agensi komunikasi dan pemasaran kecil milikku sendiri. Aku menyewa kantor mungil, hanya 50 meter kuadrat, tapi dengan balkon kaca yang menghadap langsung ke danau di tengah kota. Aku ingin setiap hari bekerja bisa menghirup udara segar. Saat menata kantor, aku butuh firma arsitektur untuk mendesain interior. Seorang teman merekomendasikanku sebuah firma yang sedang naik daun, spesialis desain ruang kerja kreatif. Di hari pertemuan, aku datang lebih awal, menyiapkan presentasi ideku. Pintu ruang rapat terbuka, pemilik firma arsitektur itu masuk. Maya. Maya Prameswari, kan? Aku mendongak. Pria di hadapanku tinggi, kurus, berkacamata, dengan senyum yang sangat ramah. Andi? Andi Nugraha? Teman sekelasku di universitas. Kami tidak bertemu selama 10 tahun. Si kutu buku yang pendiam dan ramah itu kini menjadi pemilik firma arsitektur ternama. Andi menatapku, matanya berhenti sejenak pada bekas luka samar di pipiku, tapi dia tidak bertanya. Dia hanya tersenyum. Lama tidak bertemu. Pemandangan dari kantormu indah sekali. Dia tenang, berwawasan luas, jauh berbeda dari rasa aman palsu yang ditawarkan Bima. Andi mendengarkan.
Dia menghargai setiap ideku, memberikan masukan untuk membuatnya lebih baik, bukan menolaknya. Dia menghargai karirku. Rapat desain kantor perlahan berubah menjadi sesi minum kopi. Sesi minum kopi berubah menjadi makan malam. Andi tidak pernah bertanya tentang bekas lukaku atau pernikahan lamaku. Sampai suatu hari, saat aku menceritakannya sendiri, dia hanya menggenggam tanganku. Pasti berat untukmu, katanya. Sebuah pertaruhan yang sangat berisiko. Kamu tidak takut? Tanyaku. Tidak takut dengan perempuan yang sudah hancur sepertiku? Andi menggeleng. Yang kulihat adalah seseorang yang berani melakukan cut loss. Dalam investasi, itu adalah orang yang paling cerdas. Kamu sudah berani membuang investasi beracun. Aku menghargai itu. 2 tahun kemudian, kami tidak menggelar pesta pernikahan di Hotel Bintang 5. Kami mengadakan upacara kecil yang hangat di sebuah bukit di Lembang, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat terdekat. Ayahku, di hari itu, menggenggam tangan Andi. Beliau hanya berkata, "Ayah titipkan putri ayah padamu." Kali ini, ayah percaya ayah tidak salah memilih orang. Hari ini, di kantorku, perusahaanku sudah memiliki 15 karyawan. Di balkon yang menghadap danau, aku menanam puluhan pot sukulen dan kaktus, persis seperti yang dulu kuhancurkan. Tapi kali ini, aku tidak sendirian merawatnya. Terkadang, setelah jam kerja, Andi akan datang, membawakan kopi, dan membantuku menyiramnya. Dia akan menunjuk sebuah sukulen kecil yang baru bertunas. "Lihat," katanya. "Sesuatu yang baru selalu bisa tumbuh dari tempat yang pernah terluka." Dan aku tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Aku tahu, aku telah memenangkan kembali pertaruhan terpenting, pertaruhan untuk hidupku sendiri.